Akan kutendang keluar suamiku karena berusaha merebut perusahaan keluargaku saat aku sedang sakit keras dan kupermalukan ia. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Amara, nama yang seolah tercipta dari perpaduan kata amar dan cinta, memancarkan aura ketegasan dan kehangatan yang kontras namun menyatu sempurna. Di usianya yang baru menginjak 35 tahun, ia bukan hanya sekadar nama, melainkan sebuah entitas yang dikenal luas di industri mode tanah air. Maison Amara, perusahaan fashion yang ia dirikan dari nol, telah menjelma menjadi sebuah kerajaan. Label ini dikenal tak hanya karena desainnya yang berani dan inovatif, tetapi juga karena filosofi di baliknya. Setiap helai kain adalah kanvas yang menceritakan kekuatan dan keindahan perempuan. Pagi itu, Jakarta menyambut dengan kemewahan yang sama seperti biasanya. Macet, panas, dan deru klakson yang tak pernah lelah. Namun, bagi Amara, ada sesuatu yang berbeda. Ruang kerjanya yang bernuansa monokromatik, dengan jendela setinggi langit-langit yang menawarkan pemandangan gedung-gedung pencakar langit, terasa bagai sangkar emas. Ia duduk di kursi kebesarannya, menatap tumpukan berkas di meja, tapi fokusnya buyar. Tangannya gemetar saat memegang pena, sebuah sensasi asing yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Selama ini, tangannya selalu sigap menggambar sketsa, menunjuk arah, dan memimpin rapat. Hari ini, ia bahkan kesulitan mengangkatnya. Bu Amara, apakah Anda baik-baik saja? Suara sekretarisnya, Sarah, memecah keheningan. Sarah, yang sudah bekerja dengannya selama hampir 10 tahun, adalah orang pertama yang menyadari perubahan pada Amara. Wajah Anda terlihat sangat pucat. Amara memaksakan senyum, sebuah topeng yang sudah ia kenakan selama beberapa minggu terakhir. Aku baik, Sarah. Mungkin hanya kelelahan biasa. Namun, Sarah tahu itu bukan kelelahan biasa. Amara, yang biasanya bagai badai yang penuh energi, kini sering terlihat kehabisan napas. Lingkaran hitam di bawah matanya semakin pekat, dan berat badannya menyusut drastis. Gaun-gaun rancangannya sendiri kini terasa longgar di tubuhnya. Sarah menaruh segelas air di meja. Anda sudah menunda janji dengan dokter selama 2 minggu, Bu. Mungkin sebaiknya. Sarah, potong Amara dengan nada tegas namun lembut. Urusan kantor masih banyak. Kita harus menyelesaikan persiapan collection baru untuk Paris Fashion Week. Sarah mengangguk, namun hatinya dipenuhi kekhawatiran. Ia keluar dari ruangan Amara, meninggalkan bosnya yang kini memejamkan mata, membiarkan tubuhnya bersandar pada sandaran kursi. Ia merasakan sebuah nyeri menusuk di perutnya, rasa sakit yang datang dan pergi, namun semakin intens dari hari ke hari. Ponselnya berdering, menampilkan nama yang paling ia cintai, Bima. Bima bukanlah tipe pria yang sering menghubunginya di kantor, jadi panggilan ini terasa sedikit aneh. Hai, sayang, sapa Bima dengan suaranya yang lembut dan menenangkan. Bagaimana harimu? Sudah makan? Belum. Sedikit pusing, jawab Amara jujur. Aku sudah bilang, jangan terlalu memaksakan diri. Urusan kantor bisa menunggu, desak Bima. Aku akan menjemputmu sekarang dan kita ke rumah sakit. Amara tertegun. Bima, suaminya, seorang pria dengan senyum yang selalu bisa membuat hatinya damai, selalu menjadi tumpuan utamanya. Bima adalah seorang investor yang sukses, memiliki perusahaannya sendiri yang bergerak di bidang teknologi. Namun, ia selalu meluangkan waktu untuk Amara, seolah dunia Amara adalah prioritas utamanya. Hubungan mereka bagai perahu yang berlayar tenang di tengah samudra. Bima adalah tiang layarnya, dan Amara adalah nahkodanya. Mereka saling melengkapi. Aku tidak apa-apa, Bima, balas Amara, suaranya sedikit bergetar. Mungkin nanti sore. Banyak yang harus aku selesaikan. Tidak, Amara. Aku tidak akan menunggu lagi.
Bima terdengar serius. Aku akan ke sana dalam 15 menit. Tidak ada bantahan. Amara tersenyum kecil. Ia mencintai cara Bima memedulikannya. Perasaannya sedikit membaik. Ia berpikir, mungkin Bima benar. Ia perlu istirahat. 15 menit kemudian, Bima benar-benar muncul di depan pintu ruangannya. Ia mengenakan kemeja biru muda yang rapi dan celana bahan yang membuat siluetnya terlihat proporsional. Bima memiliki wajah tampan dan mata yang memancarkan ketenangan. Ia melihat Amara yang kini berdiri di dekat jendela, memegang dahinya. "Kau sangat pucat, sayang," ujar Bima, mendekat dan memegang tangan Amara. "Aku sudah bilang jangan terlalu keras pada dirimu." Amara menatap mata Bima, mencari kejujuran dan ketulusan yang selalu ia temukan di sana. Dan ia menemukannya. Mata Bima memancarkan kekhawatiran yang tulus. Ia bersandar di dada Bima, membiarkan suaminya memeluknya. "Aku tidak tahu kenapa, Bima. Aku merasa sangat lelah. Tulang-tulangku rasanya hancur." "Sudah, jangan pikirkan apa-apa lagi," bisik Bima. "Ayo kita ke rumah sakit." Di rumah sakit, setelah serangkaian pemeriksaan yang melelahkan, mulai dari tes darah hingga CT scan, Amara dan Bima duduk di ruang tunggu. Keheningan yang panjang menggantung di udara. Bima terlihat lebih gugup dari Amara. Ia menggenggam tangan Amara erat-erat, seolah takut melepaskan. Seorang dokter parubaya, Dr. Fikri, akhirnya memanggil mereka. Ia adalah dokter langganan keluarga mereka. Dr. Fikri duduk di balik mejanya, tatapannya serius. "Amara, Bima, saya punya kabar yang harus saya sampaikan." Bima menguatkan genggaman tangannya. Amara merasakan jantungnya berdegup lebih kencang. Ia sudah menduga sesuatu yang tidak baik, tapi ia berharap dugaannya salah. "Amara, dari hasil pemeriksaan, saya mendapati ada tumor di perutmu," ujar Dr. Fikri perlahan. "Ukuran tumornya masih kecil, tapi itu adalah kanker. Stadium awal." Dunia Amara seolah berhenti berputar. Langit-langit yang tadinya putih bersih, kini terasa runtuh. Suara Dr. Fikri terdengar jauh, seperti bisikan dari dimensi lain. "Kanker." Kata itu seolah menghantamnya, memecahkan semua yang ia bangun selama ini. Maison Amara, kekuatannya, ambisinya, semuanya terasa rapuh. Ia menoleh ke arah Bima. Suaminya itu terlihat syok. Matanya melebar, dan ia memegang tangan Amara lebih erat hingga terasa menyakitkan. "Dok, apakah Anda yakin? Pasti ada kesalahan." Suara Bima terdengar bergetar. "Saya sudah memeriksanya berkali-kali, Bima. Kami sudah melakukan tes ulang. Ini memang kanker," jelas Dr. Fikri dengan nada penuh empati. "Tapi kabar baiknya, ini masih stadium awal. Kemungkinan untuk sembuh total sangat besar, asalkan kita mulai pengobatan segera." Air mata Amara mulai menetes, namun bukan karena kesedihan. Ini adalah air mata ketakutan, ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia bukan takut pada kematian, tapi pada ketidakberdayaan. Ia adalah wanita yang selalu memegang kendali. Kini, ia merasa kendali itu terlepas. Bima menarik Amara ke dalam pelukannya. "Kita akan melaluinya, sayang. Aku janji, aku akan selalu ada di sisimu. Kau tidak akan sendirian." Amara membalas pelukan Bima. Ia mencium aroma parfum Bima yang familiar, dan ia merasakan kehangatan yang seolah melingkupinya. Di pelukan suaminya, ia merasa aman. Ia memutuskan untuk menyimpan rahasia ini. Hanya Bima dan Dr. Fikri yang tahu. Ia tidak ingin para pemegang sahamnya panik, tidak ingin Maison Amara runtuh hanya karena ia sakit. Ia akan berjuang. Seperti ia berjuang membangun perusahaannya dari nol. Pulang dari rumah sakit, Bima tidak membiarkan Amara bekerja. Ia membawanya ke rumah, memasakkan sup, dan menemaninya sepanjang malam. Bima menunjukkan perhatian yang luar biasa. Ia mengabsenkan dirinya dari kantornya, hanya untuk menemani Amara. Ia terlihat seperti suami yang sempurna,
pahlawan yang siap berkorban demi pasangannya. Kau tidak perlu melakukan ini, Bima, ujar Amara saat melihat Bima memilah-milah obat yang harus ia minum. Aku tidak selemah itu. Aku tahu. Tapi aku ingin berada di sini untukmu, jawab Bima sambil tersenyum tulus. Kita adalah tim, kan? Dan tim tidak akan pernah membiarkan satu anggotanya berjuang sendirian. Kata-kata Bima terasa seperti balsam bagi jiwa Amara yang terluka. Ia merasa beruntung memiliki Bima di sisinya. Di tengah badai yang mulai menerpa hidupnya, Bima adalah mercusuar yang menuntunnya. Ia tidak tahu apa yang akan ia lakukan tanpa Bima. Amara menatap suaminya yang kini sibuk membereskan barang-barangnya. Dalam hatinya, ia berbisik, "Terima kasih, Bima. Aku mencintaimu." Ia yakin, dengan cinta dan dukungan Bima, ia akan bisa melewati semua ini. Ia tidak tahu bahwa di balik wajah penuh kasih sayang itu, sebuah rencana busuk tengah disiapkan, dan badai yang sebenarnya baru akan dimulai. Amara memulai perjalanan pengobatannya. Hari-hari yang dulu dihabiskan di balik tumpukan sketsa dan bisingnya mesin jahit kini berganti dengan aroma rumah sakit yang steril dan jadwal kemoterapi yang melelahkan. Ia menelan pil pahit itu dengan tegar, seolah rasa sakit adalah musuh yang harus ia taklukkan, sama seperti ia menaklukkan industri fashion. Namun, di sampingnya, Bima selalu ada. Sosok yang ia anggap sebagai benteng terakhirnya. Bima benar-benar menepati janjinya. Ia mengurus semua kebutuhan Amara, dari hal-hal kecil seperti menyiapkan sarapan hingga memastikan Amara meminum obatnya tepat waktu. Pagi hari, ia akan membawakan sup hangat yang dibuatnya sendiri. "Ini sup iga kesukaanmu. Aku tahu kamu tidak punya selera makan, tapi setidaknya ini akan membuatmu kuat," bisik Bima saat Amara memaksakan diri menelan satu suap. Amara mengangguk lemah. Hatinya menghangat melihat betapa Bima merawatnya. Ia melihat suaminya yang rela mengosongkan jadwalnya hanya untuk menemaninya. Bima sering bercerita tentang pekerjaannya, tentang startupnya yang sedang berkembang pesat. Namun, setiap kali Amara mencoba bertanya lebih detail atau membahas pekerjaan di Maison Amara, Bima selalu mengalihkan pembicaraan. "Sayang, jangan pikirkan pekerjaan dulu," Bima akan berkata sambil memijat kening Amara. "Fokusmu sekarang hanya satu, sembuh. Perusahaan itu bisa menunggu. Kau sudah bekerja terlalu keras." Amara, yang masih terlalu lemah untuk berdebat, hanya bisa menurut. Ia melihat Bima mengambil alih kendali rumah mereka. Bima yang mengatur semua. Bima yang berbicara dengan dokter. Bima yang memberitahu keluarga besar mereka, tanpa menyebutkan detail diagnosisnya, bahwa Amara butuh istirahat total. Amara merasa seperti sebuah kapal yang mesinnya mati, membiarkan suaminya mengambil alih kemudi. Namun, di balik semua perhatian itu, ada hal-hal kecil yang mulai menggelitik naluri Amara. Hal-hal yang terasa seperti riak kecil di air yang tenang, namun cukup untuk membuat keraguan mulai tumbuh. Bima seringkali meninggalkan ruangan saat menerima panggilan telepon. Pria yang biasanya terbuka dan tidak punya rahasia itu, kini selalu berbisik atau bahkan berjalan keluar. Suatu malam, Amara terbangun karena nyeri yang menusuk. Ia melihat Bima duduk di teras kamar mereka, membelakanginya, berbicara dengan suara yang sangat rendah. "Ya, semuanya sudah sesuai rencana." Amara terlalu lemah untuk sadar. Bima berkata, suaranya seperti bisikan di tengah malam. Amara mengira ia salah dengar. Mungkin Bima sedang membicarakan pekerjaannya. Namun, kalimat berikutnya membuat darah Amara serasa membeku. "Dokumen-dokumen sudah kupersiapkan. Rapat pemegang saham harus segera kita adakan sebelum ia pulih sepenuhnya. Kita butuh dia untuk menandatangani beberapa berkas saat dia lengah." Jantung Amara berdetak tak karuan. Rencana apa? Dokumen apa? Dan kenapa harus sebelum ia pulih? Amara memaksakan dirinya untuk bangun, diam-diam berjalan ke dekat pintu. Ia ingin mendengar lebih jelas. "Aku sudah menyuap 2 orang direksi, Tuan Suryo dan Nyonya Laras," lanjut Bima. "Mereka pikir aku hanya akan mengambil alih sementara, tapi mereka tidak tahu
Begitu Amara menandatangani, kendali penuh akan ada di tanganku. Maison Amara akan menjadi milik kita. Amara merasakan kakinya lemas. Ia bersandar pada dinding, menahan napas. Kalimat itu menembus hatinya seperti anak panah yang beracun. Kata-kata, milik kita, terdengar begitu manis, namun niat di baliknya begitu busuk. Bima tidak pernah menyebut Maison Amara sebagai milik mereka. Ia selalu menghargai bahwa perusahaan itu adalah pencapaian Amara seorang diri. Kini, semua itu berubah. Bima, suaminya, pria yang ia percaya dengan sepenuh hati, ternyata adalah serigala berbulu domba. Ia mendengar Bima tertawa pelan. Amara itu terlalu naif. Dia pikir aku melakukan ini semua karena cinta. Dia tidak tahu, sejak awal, aku hanya butuh jalan pintas. Dan kekayaannya adalah jalan pintas terbaik. Air mata Amara tumpah, namun kali ini bukan karena penyakitnya. Ini adalah air mata pengkhianatan yang terasa lebih menyakitkan daripada tusukan pisau. Ia kembali ke tempat tidur, dengan hati yang hancur berkeping-keping. Pura-pura tidur saat Bima kembali masuk. Bima memeluknya dari belakang, mengusap rambutnya. Tidurlah, sayang. Besok kita akan bertemu dokter. Semuanya akan baik-baik saja, bisik Bima. Di pelukan suaminya, Amara merasa mual. Kehangatan yang ia rasakan selama ini ternyata adalah kehangatan yang beku. Sebuah sandiwara. Sebuah kebohongan besar yang Bima bangun dengan sempurna. Ia membiarkan Bima memeluknya, membiarkan air matanya mengering di bantal, sementara otaknya bekerja lebih cepat dari sebelumnya. Ia harus bertindak. Ia tidak bisa membiarkan Bima mengambil alih Maison Amara, perusahaan yang ia bangun dengan darah dan air mata, dari tangannya. Ia harus bangkit. Ia harus berjuang. Pagi harinya, Bima melihat Amara duduk di tempat tidur, tampak lebih kuat. Kau sudah merasa lebih baik? Tanya Bima dengan senyum lebar. Amara mengangguk. Ya, aku rasa aku terlalu lama berleha-leha. Aku perlu bergerak, Bima. Aku harus kembali ke kantor. Mungkin perlahan-lahan. Bima terlihat sedikit terkejut, namun dengan cepat ia mengubah ekspresinya menjadi perhatian. Jangan, sayang. Kau belum pulih sepenuhnya. Ingat kata dokter, kau butuh istirahat total. Tapi aku sudah merasa lebih baik, Amara bersikeras. Lagi pula, aku tidak bisa membiarkan Maison Amara terbengkalai. Aku akan mencoba bekerja dari rumah saja. Ada beberapa berkas yang perlu aku periksa. Bima terlihat cemas yang berusaha ia sembunyikan dengan senyum. Baiklah, kalau begitu aku akan membawakan berkasnya ke sini. Kau tidak perlu khawatir. Amara tersenyum, senyum yang menyimpan ribuan rahasia. Terima kasih, Bima. Kau memang suami terbaik. Bima mencium keningnya, lalu bergegas pergi. Amara melihat punggung Bima yang menghilang di balik pintu, dan senyumnya luntur. Kata-kata, suami terbaik, terasa bagai racun yang ia telan sendiri. Begitu Bima pergi, Amara segera mengambil ponselnya. Ia membuka kontak, mencari nama yang selama ini jarang ia hubungi kecuali dalam keadaan darurat, Hendra. Hendra adalah pengacara keluarga yang sudah bekerja dengan ayahnya sejak lama. Orang yang paling ia percaya setelah Bima. Ponselnya berdering beberapa kali sebelum diangkat. Halo, Bu Amara? Ada apa? Apa Anda baik-baik saja? Suara Pak Hendra terdengar cemas. Tidak, Pak Hendra. Saya tidak baik-baik saja, jawab Amara. Suaranya rendah dan penuh ketegasan yang sudah lama tidak terdengar. Saya butuh bantuan Anda. Segera. Saya akan kirimkan alamatnya. Datanglah sendiri, jangan sampai ada yang tahu. Pak Hendra, yang merasakan ada yang tidak beres, menjawab, baik, Bu Amara. Saya akan datang sekarang juga. Amara mematikan telepon. Ia berjalan ke jendela, menatap pemandangan kota yang sama. Namun kali ini, pandangannya tidak kosong. Mata Amara berkilat, penuh tekad yang membara. Permainan sudah dimulai. Bima mungkin mengira ia akan menang.
Tapi ia tidak tahu, seorang ratu yang sudah jatuh ke jurang paling dalam akan menemukan cara untuk bangkit dan menghancurkan semua musuhnya. Bahkan jika musuh itu adalah orang yang paling ia cintai. Amara, yang selama ini lemah, kini siap berperang. Dan kali ini, ia akan bermain dengan aturannya sendiri. Malam itu, dinginnya pendingin ruangan terasa seperti menusuk tulang Amara. Ia terbaring di tempat tidur. Matanya terbuka lebar menatap langit-langit. Pikiran tentang percakapan Bima di teras terus berputar di benaknya, bagai rekaman usang yang diputar berulang kali. Bisikan-bisikan pengkhianatan itu lebih menyakitkan daripada nyeri fisik apapun yang ia rasakan. Ia merasa bodoh, begitu buta oleh cinta dan kepercayaan. Amara, wanita yang begitu tajam dalam membaca laporan keuangan dan memprediksi tren pasar, ternyata gagal membaca isi hati suaminya sendiri. Ia bangkit dari tempat tidur. Rumah itu terasa asing, sepi, dan penuh rahasia. Langkah kakinya membawa ia ke arah ruang kerja Bima. Selama ini, ruangan itu adalah wilayah terlarang baginya, bukan karena dilarang, melainkan karena ia selalu menghormati privasi Bima. Namun, kini rasa hormat itu telah menguap, digantikan oleh kebutuhan untuk mencari kebenaran. Ia mendorong pintu, dan ruangan itu menyambutnya dengan aroma buku dan kertas yang khas. Meja kerja Bima rapi, dengan tumpukan berkas yang ditumpuk secara sistematis. Amara mengamati setiap sudut, mencari petunjuk apapun. Ia menemukan sebuah laptop yang masih menyala. Layarnya menampilkan spreadsheet dengan angka-angka yang rumit, namun di sampingnya, ada sebuah dokumen yang menarik perhatiannya. Maison Amara, Rencana Pengambil Alihan. Judul itu bagai pisau yang menusuk jantungnya. Dengan tangan gemetar, Amara membuka dokumen itu. Rencana itu begitu detail dan terperinci. Nama-nama direksi, besaran suap, dan bahkan tanggal rapat pemegang saham yang diusulkan. Otaknya bekerja cepat, menghubungkan semua potongan puzzle yang selama ini ia abaikan. Perhatian Bima yang berlebihan, percakapan teleponnya yang misterius, dan penolakan Bima saat Amara ingin kembali bekerja. Semuanya bukan berasal dari cinta, melainkan dari niat jahat. Air mata Amara kembali jatuh, membasahi pipinya. Ia tidak bisa lagi menyangkal. Bima, cinta dalam hidupnya, adalah dalang di balik semua ini. Ia tidak hanya mengkhianati pernikahannya, tetapi juga impian dan kerja kerasnya. Amara merasakan gejolak amarah yang membakar. Api yang selama ini meredup akibat penyakitnya, kini berkobar-kobar, memberinya kekuatan yang tak terduga. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki dari lorong. Jantungnya berdegup kencang. Itu pasti Bima. Ia buru-buru menutup dokumen itu dan mematikan laptop. Ia kembali ke kamar secepat yang ia bisa, melompat ke tempat tidur, dan berpura-pura tidur. Pintu kamar terbuka, dan Bima masuk. "Kau belum tidur, sayang?" tanyanya lembut, sambil berjalan mendekat. Amara memejamkan mata lebih erat. "Kau tidak bisa membohongiku, Amara." "Aku tahu kau tidak bisa tidur," lanjut Bima. Ia duduk di sisi ranjang dan mengusap rambut Amara. Amara membuka matanya, menatap Bima. Ia berusaha menyembunyikan badai di dalam dirinya dengan senyum palsu. "Aku hanya butuh air," jawabnya. Bima tersenyum, senyum yang kini terasa seperti racun bagi Amara. "Aku akan ambilkan," katanya. Saat Bima pergi, Amara meraih ponselnya yang tergeletak di nakas. Matanya kembali menatap nama yang ia hubungi tadi siang, Hendra. Ia mematikan ponselnya. Rencananya harus lebih matang. Ia tidak bisa hanya mengandalkan dirinya sendiri. Ia butuh bantuan. Ia butuh strategi. Keesokan paginya, Bima kembali dengan kehangatan palsunya. "Amara, ada yang ingin aku bicarakan," katanya saat Amara sedang sarapan. "Mengenai perusahaan." Amara memaksakan senyum. "Ada apa?" "Aku sudah berbicara dengan beberapa pemegang saham. Mereka merasa cemas dengan kondisimu. Mereka ingin ada rapat dewan direksi untuk membicarakan pengelolaan sementara," kata Bima, nadanya penuh kepedulian. Amara tahu, ini adalah bagian dari rencana Bima. Ia harus bermain peran. "Aku mengerti kekhawatiran mereka. Tapi, aku tidak mau ada orang lain yang mengurus Maison Amara," kata Amara dengan nada lemah. "Aku bisa bekerja dari rumah."
Tentu saja, Bima mengangguk. Tapi, kita harus meyakinkan mereka bahwa perusahaan ada di tangan yang tepat. Aku menawarkan diri untuk mengelola sementara, sampai kau pulih. Aku bisa mengawasi semua. Lanjutnya, aku tidak tahu, Bima. Amara menggelengkan kepala. Bagaimana jika aku tiba-tiba tiada? Lalu bagaimana nasib Maison Amara? Amara sengaja memainkan drama, membiarkan suaranya terdengar rapuh dan ketakutan. Bima terlihat sedikit terkejut, namun dengan cepat ia memeluk Amara. Jangan bicara seperti itu, sayang. Kau pasti akan sembuh. Kita akan berjuang bersama, bisiknya. Suaranya terdengar begitu meyakinkan. Tapi, untuk berjaga-jaga, aku akan meminta para pemegang saham menandatangani surat kuasa. Hanya untuk sementara. Setelah kau sembuh, semua akan kembali ke tanganmu. Amara tahu, surat kuasa itu adalah jebakan Bima. Ia mengangguk lemah, membiarkan Bima mengambil alih kendali. Baiklah, aku percaya padamu, Bima, bisiknya. Bima tersenyum puas. Ia tidak tahu bahwa di balik wajah lelah Amara, sebuah rencana balas dendam sedang disusun. Setelah Bima pergi ke kantor, Amara segera menelepon Pak Hendra. Pak Hendra, saya butuh bantuan Anda, katanya dengan suara berbisik. Bima sedang merencanakan sesuatu. Dia ingin mengambil alih perusahaan saya dengan dalih mengelola sementara. Dia akan meminta para pemegang saham menandatangani surat kuasa. Astaga, Bu Amara. Pak Hendra terdengar terkejut. Saya sudah curiga. Tapi saya tidak menyangka Bima akan sejauh ini. Saya butuh Anda mengumpulkan semua bukti, lanjut Amara, suaranya penuh tekad. Cari tahu siapa saja yang Bima ajak bersekongkol. Saya juga butuh tim forensik keuangan yang bisa melacak aliran dana. Saya yakin ada uang suap yang beredar. Baik, Bu Amara. Saya akan segera bertindak. Tapi, bagaimana dengan Anda? Kondisi Anda masih? Saya akan baik-baik saja, potong Amara. Nada suaranya berubah menjadi sangat tegas. Yang terpenting, jangan sampai ada yang tahu. Kita akan bermain peran, Pak Hendra. Kita akan berpura-pura tidak tahu apa-apa, sampai tiba waktunya kita mengejutkan mereka. Baik, Bu Amara. Saya mengerti, jawab Pak Hendra. Saya akan pastikan ini semua berjalan lancar. Tapi Anda harus berhati-hati. Bima tidak akan berhenti. Saya tahu. Dan saya tidak akan membiarkan dia menang, kata Amara dengan suara dingin. Ia mematikan telepon. Hatinya yang tadinya hancur, kini dipenuhi oleh semangat perlawanan. Ia tidak akan membiarkan pengkhianatan ini menghancurkan hidupnya. Ia akan bangkit, bagai seekor phoenix dari abu. Dan Amara tahu, api itu akan membakar habis semua yang berusaha menyakitinya. Ia akan memastikan Bima tidak hanya kehilangan segalanya, tetapi juga dipermalukan di depan semua orang yang ia tipu. Kunjungan Pak Hendra, sang pengacara setia, ke rumah Amara terasa bagai oase di tengah gurun. Mereka bertemu di ruang kerja Amara yang jarang digunakan, jauh dari jangkauan Bima. Amara menceritakan segalanya, dari percakapan telepon yang ia dengar, hingga dokumen rencana pengambil alihan yang ia temukan di laptop Bima. Pak Hendra, pria parubaya dengan rambut yang mulai memutih, mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk, raut wajahnya berubah dari terkejut menjadi prihatin, lalu penuh tekad. Jadi, Bima akan mengumpulkan para pemegang saham, meminta mereka menandatangani surat kuasa sementara, tanya Pak Hendra. Dan ia akan melakukannya saat Anda masih dalam kondisi lemah. Ya, itulah rencananya, jawab Amara, matanya berkilat dingin. Dia pikir saya adalah mangsa yang lemah, Pak Hendra. Dia salah besar. Lalu apa rencana Anda, Bu Amara? Tanya Pak Hendra. Amara bersandar di kursi, menyilangkan tangannya. Kita akan bermain peran, Pak Hendra. Bima berpikir saya tidak tahu apa-apa. Saya akan membuatnya percaya bahwa saya semakin lemah. Saya akan memberikan dia panggung untuk melancarkan semua rencananya. Semakin tinggi ia terbang, semakin sakit ia jatuh. Pak Hendra tersenyum kecil. Ia melihat Amara yang selama ini dikenal sebagai pebisnis ulung, kini menjelma menjadi seorang ahli strategi yang dingin. Lalu,
Apa peran saya? Anda akan menjadi mata dan telinga saya. Anda harus melacak semua jejak, rekaman suara, aliran dana, dan percakapan rahasia. Saya ingin kita membangun sebuah kasus yang tidak bisa diganggu-gugat, jelas Amara. Saya ingin memastikan Bima tidak hanya kehilangan perusahaan ini, tapi juga harus membayar atas pengkhianatannya. Saya mengerti, jawab Pak Hendra. Saya akan menghubungi tim forensik keuangan terbaik yang saya kenal. Mereka ahli dalam melacak jejak uang. Dan saya akan mencari cara untuk merekam setiap rapat atau pertemuan yang Bima adakan terkait Maison Amara. Amara mengangguk puas. Dan satu lagi, Pak Hendra, tolong rahasiakan ini. Dari siapapun, termasuk keluarga saya. Amara teringat ibunya yang mudah panik dan saudara-saudaranya yang terlalu emosional. Ia tidak ingin mereka terlibat dalam kekacauan ini. Perang ini adalah miliknya. Setelah Pak Hendra pergi, Amara mulai menjalankan sandiwaranya. Ia sengaja tampil lebih pucat dan lemah saat Bima berada di rumah. Ia pura-pura kesulitan saat berjalan, membiarkan Bima membantunya. Aku tidak tahu kenapa, Bima. Badanku terasa begitu lemah, bisiknya. Suaranya terdengar rapuh. Bima terlihat senang melihat Amara tampak semakin tidak berdaya. Itu karena kau tidak istirahat cukup, sayang. Tidurlah. Aku akan mengurus semuanya, katanya. Amara melihat senyum di wajah Bima. Senyum yang dulunya ia anggap sebagai tanda cinta, kini terlihat seperti kemenangan kecil. Di balik sandiwara itu, Amara bekerja diam-diam. Dari tempat tidurnya, ia menghubungi Sarah, sekretarisnya yang setia, dan beberapa staf kepercayaannya. Sarah, aku butuh bantuanmu, bisik Amara di telepon. Aku butuh kau menjadi mataku di kantor. Ada apa, Bu Amara? Saya akan melakukan apapun, jawab Sarah, suaranya terdengar cemas. Aku ingin kau melapor padaku setiap detail. Siapa yang Bima temui? Rapat apa yang ia hadiri? Dan yang terpenting, apa yang ia bicarakan dengan Direktur Tuan Suryo dan Nyonya Laras? Amara menjelaskan. Sarah, yang tidak tahu apa-apa tentang pengkhianatan Bima, merasa bingung. Tapi Tuan Bima bilang, kita tidak perlu memusingkan itu dulu, Bu Amara. Katanya Anda butuh istirahat. Sarah, dengarkan aku baik-baik, kata Amara dengan nada yang lebih serius. Ini adalah perintah. Aku akan membayar semua ini lebih dari cukup. Jangan biarkan Bima tahu tentang ini. Dan kalau Bima bertanya, bilang saja kau sedang mengurus masalah pribadi. Sarah yang bingung, akhirnya mengangguk. Baik, Bu Amara. Saya mengerti. Beberapa hari kemudian, Amara menerima laporan dari Sarah. Bu Amara, Tuan Bima mengadakan rapat Dewan Direksi secara mendadak. Hanya ada dia, Tuan Suryo, dan Nyonya Laras. Saya tidak diizinkan masuk. Apa yang mereka bicarakan? Tanya Amara. Saya tidak tahu, Bu. Tapi saya mendengar samar-samar kata, investor baru, dan pengambil alihan saham. Jawab Sarah, suaranya terdengar ragu-ragu. Amara menghela napas. Semua berjalan sesuai skenario yang ia duga. Bima mulai mendekati para direktur. Ia sudah pasti akan memancing mereka dengan janji-janji manis. Amara kemudian mendapatkan laporan dari Pak Hendra. Bu Amara, saya berhasil mendapatkan salinan percakapan email antara Bima dan Tuan Suryo. Mereka membicarakan soal commitment fee. Dan saya juga berhasil melacak adanya transfer dana sebesar 500 juta rupiah dari rekening Bima ke rekening Nyonya Laras. Hati Amara terasa dingin. Ia tidak kaget, tapi ia merasakan pahitnya pengkhianatan ini. 500 juta rupiah. Begitu murahnya harga kesetiaan. Terus lacak, Pak Hendra. Saya yakin mereka tidak hanya bersekongkol, tapi juga sudah menandatangani beberapa dokumen palsu, perintah Amara. Saat Bima pulang malam itu, Amara sengaja tidak makan dan terlihat sangat lemah. Ia berpura-pura muntah dan merasa sangat pusing. Bima panik. Amara, ada apa? Kita harus ke rumah sakit, katanya. Amara menggelengkan kepala. Tidak, Bima. Aku tidak mau ke rumah sakit. Aku lelah. Aku hanya mau tidur, rengeknya. Bima tampak lega. Ia memijat kening Amara.
Baiklah, baiklah. Istirahat saja. Aku akan mengurus semuanya. Kau tidak perlu khawatir tentang apa-apa. Di sela-sela sakit yang ia palsukan, Amara berpikir. Ia sudah punya semua bukti yang ia butuhkan. Bukti transfer uang. Bukti percakapan email. Dan ia yakin, Pak Hendra juga akan mendapatkan bukti-bukti lain. Amara hanya perlu menunggu saat yang tepat, saat Bima merasa di atas angin, saat ia merasa kemenangan sudah di depan mata. Ia membiarkan dirinya tenggelam dalam sandiwara. Bima membawakan sup, memijat, dan menunjukkan kasih sayang yang berlebihan. Amara membiarkan Bima melakukan semua itu, sambil di dalam hati ia menghitung waktu, menunggu bom waktu yang ia tanam meledak. Suatu hari, Amara melihat Bima tersenyum lebar saat pulang. "Sayang, ada kabar baik," katanya. "Rapat pemegang saham akan diadakan minggu depan. Mereka semua sepakat untuk memberikan surat kuasa kepadaku, untuk sementara." Amara tersenyum lemah. "Benarkah? Syukurlah." Bima terlihat sangat bahagia. "Ya, ini semua demi kebaikanmu, Amara. Aku janji, begitu kau sembuh, semua akan kembali ke tanganmu." Bima tidak tahu, kata-kata itu bagai sumpah serapah yang akan menghantuinya. Amara mengangguk, namun di dalam hatinya ia berkata, "Kau salah besar, Bima. Semua tidak akan kembali ke tanganku. Karena semua ini tidak akan pernah pergi." Amara sudah siap. Ia sudah mengumpulkan semua prajuritnya. Ia sudah merencanakan strategi perangnya. Dan Bima tidak tahu, musuh terbesar yang ia hadapi bukanlah penyakit, tetapi wanita yang ia cintai, dan kini ia hianati. Malam itu, saat Bima terlelap, Amara diam-diam bangkit. Ia mengambil sebuah buku di meja, dan di balik buku itu, ia menyembunyikan sebuah hard drive. Di dalamnya, tersimpan semua bukti kejahatan Bima. Amara menatap hard drive itu, sebuah kotak kecil yang menyimpan masa depan perusahaannya, masa depan hidupnya. Ia tersenyum getir. Sandiwara sudah dimulai. Dan ia akan memastikannya berakhir dengan sebuah drama yang tidak akan pernah Bima lupakan. Hari-hari Amara diisi dengan rutinitas ganda yang melelahkan. Di satu sisi, ia adalah pasien yang lemah, pasrah pada setiap sentuhan dan perintah Bima. Di sisi lain, ia adalah seorang jenderal yang diam-diam memimpin pasukannya dari balik layar, memantau setiap pergerakan musuh. Matanya, yang di depan Bima terlihat sayu, di depan Pak Hendra dan timnya justru memancarkan ketajaman yang membara. "Pak Hendra, bagaimana perkembangannya?" tanya Amara melalui panggilan telepon rahasia, suaranya pelan dan penuh kehati-hatian. "Bu Amara, tim forensik keuangan kita berhasil melacak jejaknya," jawab Pak Hendra. "Tuan Bima bukan hanya mengirim uang ke Tuan Suryo dan Nyonya Laras. Ia menggunakan sebuah perusahaan cangkang di luar negeri untuk menyamarkan aliran dananya. Tapi, kami berhasil menembus penyamaran itu." Hati Amara berdesir, bukan karena terkejut, melainkan karena rasa sakit yang lebih dalam. Bima tidak hanya mengkhianatinya, ia melakukannya dengan begitu rapi, begitu profesional. Ini bukan sekadar kecurangan, ini adalah sebuah kejahatan yang terencana. "Bagus," bisik Amara. "Berapa jumlahnya?" "Totalnya lebih dari 1 miliar rupiah, Bu Amara," jawab Pak Hendra. "Dan uang itu dikirimkan dalam beberapa tahap selama sebulan terakhir." Amara menelan ludah. Angka itu terasa begitu besar. Namun di mata Bima, uang itu hanyalah alat. Alat untuk membeli kesetiaan yang fana dan mendapatkan kekuasaan yang ia idam-idamkan. "Simpan semua buktinya, Pak Hendra. Catat semua detailnya. Nomor rekening, tanggal transfer, semuanya. Perintah Amara. Saya butuh bukti yang tidak bisa dibantah." Saat Amara sibuk menyusun strategi, Bima sibuk mempersiapkan panggungnya sendiri. Ia mulai sering menghabiskan waktu di kantor, menyusun presentasi, dan mengadakan pertemuan rahasia dengan para direktur yang sudah ia suap. "Tuan Bima, apakah kita yakin ini akan berhasil?" tanya Nyonya Laras suatu siang, suaranya penuh keraguan. "Bagaimana kalau Amara tiba-tiba sembuh dan mengungkap semuanya?" Bima tertawa sinis. "Tenang saja, Nyonya Laras. Amara tidak akan sembuh secepat itu. Lagi pula, ia terlalu lemah untuk melawan.
Ia bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi di belakangnya. Bima mengusap dagunya, wajahnya menampilkan senyum licik. Dan bahkan jika ia tahu, ia tidak punya bukti apapun. Kami sudah memalsukan semua dokumen dengan sempurna. Nyonya Laras dan Tuan Suryo saling pandang, tampak puas. Mereka merasa aman. Mereka pikir, mereka bersekutu dengan pemenang. Amara, yang mendapat laporan dari Sarah, hanya bisa menghela napas. Bima begitu percaya diri. Ia tidak tahu bahwa setiap percakapannya, setiap gerakannya, dan setiap transaksi ilegalnya sedang diawasi. Amara bagaikan seorang dalang yang mengendalikan boneka-bonekanya, dan Bima adalah boneka utama dalam pertunjukan itu. Suatu malam, Bima pulang dengan wajah sangat lelah, namun matanya memancarkan kegembiraan. "Sayang, aku sangat bangga padamu," katanya, sambil duduk di sisi ranjang Amara. "Kau tahu, aku berhasil meyakinkan para pemegang saham untuk mengadakan rapat umum. Mereka semua setuju." Amara mengangguk, pura-pura tidak tahu apa-apa. "Benarkah? Kapan?" tanyanya, suaranya lemah. "Minggu depan," jawab Bima. "Aku ingin kau hadir. Aku akan memberitahu mereka betapa kuatnya dirimu meskipun sedang sakit. Lalu, setelah rapat, kau bisa beristirahat." Amara tahu, Bima ingin menjadikannya pajangan. Sebuah bukti bahwa ia tidak berdaya. Sebuah simbol yang akan memperkuat posisinya sebagai pengambil alih. Tapi Bima tidak tahu, Amara punya rencana yang berbeda. Di balik senyum manisnya, Amara memikirkan rencana besar. Ia menghubungi Dr. Fikri. "Dok, saya butuh bantuan Anda," bisik Amara. "Ada apa, Amara? Apakah kondisi Anda memburuk?" tanya Dr. Fikri, suaranya cemas. "Justru sebaliknya, Dok. Saya sudah merasa jauh lebih baik," jawab Amara. "Saya membutuhkan Anda untuk memberikan kesaksian. Saya ingin Anda membuktikan kepada semua orang bahwa kondisi saya sudah membaik. Saya tidak sakit seperti yang Bima katakan." Dr. Fikri terdiam sejenak. "Tapi, Amara, apakah Anda yakin? Kemoterapi baru saja dimulai. Anda belum benar-benar pulih." "Saya tahu, Dok. Tapi saya tidak punya pilihan," jawab Amara. "Saya tidak bisa membiarkan Bima menghancurkan hidup saya. Saya akan pastikan saya kuat. Saya akan minum obat, saya akan jalani semua terapi. Tapi saya butuh Anda untuk memberikan kesaksian bahwa saya baik-baik saja." Dr. Fikri menghela napas. Ia mengenal Amara. Ia tahu, Amara tidak akan mundur. "Baik, Amara. Saya akan membantu Anda. Tapi Anda harus berjanji, Anda tidak akan memaksakan diri terlalu keras." "Saya janji, Dok," bisik Amara. Amara mematikan telepon. Ia merasa ada beban yang terangkat dari pundaknya. Ia tidak berjuang sendirian. Ada Pak Hendra, ada Sarah, dan sekarang ada Dr. Fikri. Timnya sudah lengkap. Senjata-senjatanya sudah diasah. Ia hanya perlu menunggu saat yang tepat untuk melancarkan serangan. Hari-hari berlalu. Bima semakin berani. Ia mulai mengambil keputusan-keputusan penting tanpa meminta persetujuan Amara. Ia memecat beberapa karyawan loyal Amara dan menggantinya dengan orang-orang kepercayaannya. Amara hanya bisa melihat semua itu dari kejauhan, menahan amarah yang membara. Ia tahu, semua itu hanya akan menjadi bukti tambahan. Bukti bahwa Bima tidak peduli pada Maison Amara, melainkan hanya pada kekuasaan. Pada akhirnya, Amara merasa siap. Ia menghubungi Pak Hendra. "Pak Hendra, saya rasa sudah waktunya." "Waktunya untuk apa, Bu Amara?" tanya Pak Hendra. "Waktunya untuk mengundang media," jawab Amara. "Saya ingin semua orang tahu apa yang terjadi. Saya ingin ini menjadi pertunjukan yang tidak akan pernah Bima lupakan." Pak Hendra terdiam sejenak. "Apakah Anda yakin? Ini akan menjadi berita besar. Dan bisa jadi akan berdampak pada reputasi Maison Amara." "Saya tahu," jawab Amara. "Tapi, pengkhianatan yang ia lakukan jauh lebih merusak. Saya akan pastikan, setelah drama ini selesai, reputasi Maison Amara akan jauh lebih kuat dari sebelumnya." Pak Hendra mengangguk. "Baik, Bu Amara. Saya akan mengurusnya.
Sampai jumpa di hari haji. Amara mematikan telepon. Ia menatap dirinya di cermin. Wajahnya masih pucat, rambutnya mulai rontok, namun matanya memancarkan tekad yang membara. Ia tahu, di hari H, ia tidak akan menjadi Amara yang lemah dan sakit. Ia akan menjadi Amara yang tangguh dan kuat. Ia akan menjadi Amara yang akan berdiri di depan semua orang, dan menendang keluar suaminya yang telah berani mengkhianatinya. Ia akan mempermalukannya. Ia akan membalas semua yang telah ia lakukan. Dan ia akan menang. Ia akan memastikan bahwa Maison Amara akan tetap menjadi miliknya. Hari-hari sebelum rapat umum pemegang saham terasa bagai waktu yang berjalan sangat lambat. Bagi Amara, setiap detik adalah kesempatan untuk mengumpulkan lebih banyak kekuatan, untuk mengasah strategi, dan untuk menahan gejolak amarah yang membara di dalam dadanya. Di mata Bima, Amara semakin melemah, semakin tak berdaya. Ia bahkan sesekali sengaja membiarkan Amara melihatnya sedang menelepon dengan penuh percaya diri, membicarakan rencana-rencananya dengan calon investor. Ya, kami sudah siapkan semua dokumennya. Begitu rapat selesai, Maison Amara akan sepenuhnya berada di bawah kendali kita. Kata Bima suatu sore. Suaranya terdengar lantang dari ruang kerja yang pintunya sengaja ia biarkan sedikit terbuka. Ia tahu Amara pasti mendengar. Amara, yang terbaring di ranjang, hanya memejamkan mata, membiarkan sakit hati itu mengendap, mengubahnya menjadi tekad. Ia tahu, Bima sedang melakukan psiwar kecil, mencoba mematahkan semangatnya. Tapi ia lupa, Amara adalah baja yang ditempa api, bukan ranting rapuh yang mudah patah. Keesokan harinya, sebuah pesan masuk ke ponsel Amara. Dari nomor yang tidak ia kenal. Pesan itu hanya berisi alamat sebuah kafe dan jam pertemuan. Amara tahu, ini bukan pesan biasa. Ini adalah jebakan. Bima pasti sudah merencanakan sesuatu. Ia membalas pesan itu, "Aku akan datang." Bima, yang melihat Amara berpakaian rapi, terkejut. "Mau kemana, sayang? Kondisimu belum pulih." "Aku hanya ingin minum kopi di luar. Aku butuh udara segar," jawab Amara, suaranya lembut. "Kau bisa menemaniku?" Bima terlihat ragu, namun ia mengangguk. Ia tidak tahu, Amara sudah punya rencana. Amara sengaja memakai gaun yang sedikit longgar untuk menyembunyikan badannya yang kurus. Ia memasang wajah yang pucat dan mata yang sayu, sempurna memainkan perannya. Mereka tiba di kafe yang ramai. Amara memilih meja di sudut, jauh dari keramaian. Bima terlihat santai. Sesekali ia melihat ponselnya, menunggu sesuatu. Amara tahu, itu adalah sinyal. Sinyal bahwa orang yang ia tunggu akan datang. Dan benar saja. Seorang pria parubaya, dengan setelan jas mahal dan senyum licik, berjalan ke arah meja mereka. Dia adalah Tuan Adrian, pemilik Arion Group, kompetitor utama Maison Amara. Amara mengenalnya. Pria yang dulu pernah menawarkan kerjasama dengannya. Namun Amara tolak karena ia merasa etika bisnisnya tidak sesuai dengan Maison Amara. Tuan Adrian duduk di hadapan mereka, tersenyum lebar. "Amara, sayang sekali harus bertemu dalam keadaan seperti ini," katanya, nadanya penuh ironi. "Aku dengar kau sedang sakit. Aku turut prihatin." "Terima kasih atas perhatiannya," jawab Amara datar. "Aku juga ingin berterima kasih pada Bima. Tanpa Bima, aku tidak tahu harus bagaimana." Tuan Adrian menatap Bima, senyumnya semakin lebar. Bima adalah negosiator yang hebat. Ia berhasil meyakinkan para direktur untuk bergabung. Dan ia sangat efisien. "Aku tidak tahu, ternyata ia adalah seorang yang ambisius." Bima hanya tersenyum bangga. Ia tidak tahu, Tuan Adrian sedang mengolok-oloknya. Ia tidak tahu, bahwa Tuan Adrian hanya menganggapnya sebagai boneka. Tapi, Amara, Tuan Adrian kembali menatap Amara. "Kau harus tahu, ini semua demi kebaikanmu. Maison Amara butuh kepemimpinan yang kuat. Dan Bima adalah pilihan terbaik." "Saya rasa, Maison Amara tidak butuh siapapun. Ia sudah kuat," jawab Amara, nadanya dingin. "Saya tidak tahu, Anda dan Bima ternyata memiliki hubungan bisnis. Saya kira, kalian hanyalah teman biasa." Tuan Adrian tertawa. Amara,
Kau selalu naif. Bisnis itu kejam. Dan kita harus memanfaatkan setiap kesempatan. Bima adalah kesempatan terbaikku. Dan aku rasa, ia juga berpikir sebaliknya. Amara meminum kopinya, membiarkan Tuan Adrian terus berbicara. Ia tahu, Tuan Adrian sedang mencoba memancingnya, mencoba melihat apakah Amara sudah tahu semua. Ia sengaja tidak memberikan reaksi apapun. Ia akan membiarkan mereka berbicara, dan ia akan merekam semua yang mereka katakan. Kami sudah menyiapkan semua dokumennya. Kami akan merger. Maison Amara akan menjadi bagian dari Arion Group, kata Tuan Adrian dengan bangga. Begitu? Lalu bagaimana dengan namaku? Tanya Amara. Tenang saja, Amara. Kami akan tetap menggunakan namamu. Sebagai kenang-kenangan, Tuan Adrian tersenyum. Kau tahu, nama Amara itu sangat menjual. Amara mengepalkan tangannya di bawah meja. Ia ingin berteriak. Ia ingin menendang kursi yang diduduki Tuan Adrian. Namun, ia menahan diri. Ia harus tetap tenang. Ia harus tetap berpura-pura tidak tahu apa-apa. Amara, jangan khawatir. Aku akan mengurus semuanya. Bima menatap Amara, matanya penuh kepalsuan. Aku akan pastikan Maison Amara tidak akan hancur. Aku tahu, Bima, jawab Amara, matanya kosong. Aku percaya padamu. Tuan Adrian dan Bima saling pandang, senyum kemenangan terpancar di wajah mereka. Mereka tidak tahu, kata-kata itu bagai belati yang menusuk mereka. Mereka pikir, mereka sudah menang. Mereka pikir, Amara sudah menyerah. Setelah Tuan Adrian pergi, Bima terlihat sangat bahagia. Kau lihat, sayang, aku sudah menemukan solusi terbaik untuk Maison Amara, katanya. Aku sudah berbicara dengan Tuan Adrian. Ia bersedia memberikan modal besar untuk kita. Kita akan menjadi yang terbesar di Asia. Begitu? Syukurlah, jawab Amara. Senyumnya tidak sampai ke mata. Aku rasa, aku lelah. Aku ingin pulang. Bima mengangguk. Ia tidak tahu, di balik wajah lelah Amara, ada sebuah api yang membara. Amara sudah punya semua bukti yang ia butuhkan. Percakapan mereka dengan Tuan Adrian, pengakuan mereka tentang merger, semuanya sudah ia rekam. Di dalam mobil, dalam perjalanan pulang, Amara menatap keluar jendela. Ia melihat gedung-gedung tinggi, jalanan yang ramai. Ia berpikir, ia tidak akan membiarkan Bima dan Tuan Adrian menghancurkan mimpi hidupnya. Ia akan bangkit, ia akan berjuang, dan ia akan memastikan, mereka tidak akan pernah bisa meraih apapun yang ia miliki. Malam itu, saat Bima terlelap, Amara diam-diam bangkit. Ia mengambil ponselnya, menghubungi Pak Hendra. Pak Hendra, saya butuh Anda datang sekarang. Saya punya bukti baru. Bukti yang akan membuat Bima dan Tuan Adrian tidak bisa mengelak lagi. Baik, Bu Amara, jawab Pak Hendra. Saya akan datang sekarang. Amara mematikan telepon. Ia berjalan ke arah jendela, menatap bulan yang bersinar terang. Ia tahu, esok hari, ia akan bertemu dengan Bima, dan ia akan mengakhiri sandiwara ini. Ia akan menunjukkan kepada Bima, bahwa seorang perempuan yang kuat tidak akan pernah bisa dikalahkan. Ia akan membuktikan, bahwa cinta yang palsu akan berakhir dengan kehancuran. Dan ia akan menang. Ia akan memastikan, bahwa Maison Amara akan tetap menjadi miliknya. Pagi itu, udara di rumah Amara terasa berbeda. Ketegangan yang selama ini tersembunyi kini menguap, digantikan oleh aura kemenangan yang perlahan terasa. Bima, yang sibuk mempersiapkan diri untuk rapat pemegang saham, tidak menyadari bahwa ia sedang berjalan menuju jebakan yang telah dirancang dengan cermat oleh istrinya sendiri. Ia mengenakan setelan jas terbaiknya, menganggap hari ini adalah hari di mana ia akan merebut tahta. Amara, sayang, aku berangkat sekarang. Panggil Bima dari bawah. Aku ingin kau beristirahat. Kau tidak perlu khawatir. Aku akan mengurus semuanya. Amara, yang sudah berpakaian lengkap dan rapi, keluar dari kamar. Ia memakai gaun simpel berwarna putih gading yang membuat kulitnya yang pucat terlihat lebih sehat. Rambutnya disanggul, menampakkan lehernya yang ramping. Di balik senyumnya yang manis, ada mata yang memancarkan tekad membara. Aku akan ikut, Bima.
kata Amara. Suaranya mantap. Bima terkejut. Kau? Tapi kondisimu. Kau harus beristirahat. Rapat ini bisa membuatmu lelah. Aku tahu, tapi aku merasa lebih baik, jawab Amara. Lagi pula, aku tidak mau melewatkan momen penting ini. Aku ingin melihat bagaimana kau memimpin Maison Amara. Amara menatap Bima, senyumnya tidak sampai ke mata. Bima terlihat cemas, namun ia menyembunyikannya dengan senyum. Baiklah, tapi kau harus duduk di sampingku. Aku tidak mau kau terlalu lelah. Di dalam mobil, Amara dan Bima duduk dalam keheningan yang canggung. Bima sibuk membaca berkas-berkasnya, sementara Amara menatap keluar jendela, memikirkan setiap langkah yang akan ia ambil. Ia tahu, di balik wajah Bima yang tenang, ada kegugupan. Bima tidak pernah mengira bahwa Amara akan hadir. Ia mengira Amara akan pasrah dan menyerah. Rapat umum pemegang saham diadakan di sebuah hotel mewah. Ruangan itu dipenuhi oleh para pemegang saham, direksi, dan jurnalis yang diundang secara khusus. Amara tahu, ini adalah panggungnya. Ia tidak akan menyia-nyiakannya. Bima memegang tangan Amara saat mereka berjalan masuk. Kau terlihat sangat cantik, sayang, bisik Bima. Amara hanya tersenyum. Bima naik ke atas panggung, ia berdiri di depan podium, matanya memancarkan kepercayaan diri. Ia memulai pidatonya, menjelaskan bahwa ia akan mengambil alih kepemimpinan Maison Amara untuk sementara, dengan alasan Amara tidak bisa memimpin karena penyakitnya. Amara adalah wanita yang kuat, tapi ia butuh istirahat, kata Bima, suaranya lantang. Oleh karena itu, saya, Bima, suaminya, akan mengambil alih kepemimpinan Maison Amara. Para pemegang saham dan jurnalis saling berbisik. Amara, yang duduk di barisan depan, menatap Bima. Ia melihat Bima menghela napas, seolah ia adalah pahlawan yang harus berkorban. Dan sebagai bukti bahwa saya serius, saya akan menandatangani dokumen ini, kata Bima, mengambil sebuah dokumen dari tangannya. Namun, sebelum Bima bisa menandatanganinya, Amara berdiri. Bima, tunggu dulu, panggil Amara, suaranya tegas. Bima terkejut. Ia menatap Amara, matanya melebar. Amara, ada apa? Amara berjalan ke depan, mengambil mikrofon. Ia tidak perlu lagi berpura-pura. Topeng lemahnya sudah ia lepas. Aku tidak tahu kau akan mengambil alih Maison Amara secepat ini, katanya, suaranya tenang. Aku kira kau hanya akan mengelola sementara, bukan mengambil alih. Bima terlihat bingung. Amara, ini adalah langkah terbaik. Kau harus istirahat. Aku akan mengurus semuanya. Mengurus semuanya? Amara tersenyum sinis. Kau tahu, Bima, aku tidak pernah tahu bahwa kau adalah seorang pebisnis ulung. Kau bisa mendapatkan kepercayaan para pemegang saham secepat ini. Bima mulai gugup. Ia melihat tatapan Amara yang tajam. Amara, jangan bicara omong kosong. Kau harus istirahat. Aku tidak bicara omong kosong, Bima, jawab Amara. Aku hanya ingin menunjukkan sesuatu padamu. Dan kepada semua orang di ruangan ini. Amara menoleh ke arah Pak Hendra. Pak Hendra, tolong putar rekamannya. Sebuah suara terdengar di ruangan itu. Suara Bima yang sedang berbicara dengan Tuan Adrian, pemilik Arion Group. Ya, kami sudah siapkan semua dokumennya. Begitu rapat selesai, Maison Amara akan sepenuhnya berada di bawah kendali kita. Ruangan itu hening. Para pemegang saham dan jurnalis saling pandang, terkejut. Bima terlihat pucat, matanya melebar. Amara, apa-apaan ini? Ini tidak benar, katanya, suaranya bergetar. Tidak benar? Lalu ini apa? Tanya Amara, menunjuk layar besar di belakang panggung. Di sana, sebuah grafik menampilkan aliran dana dari rekening Bima ke rekening Tuan Suryo dan Nyonya Laras.
Ini adalah bukti suap yang kau berikan kepada dua direktur loyal Maison Amara, kata Amara, suaranya dingin. Dan ini adalah bukti bahwa kau bersekongkol dengan Tuan Adrian untuk merebut perusahaanku. Tuan Suryo dan Nyonya Laras terlihat pucat. Mereka menatap Amara, lalu menatap Bima. Mereka tahu, permainan sudah berakhir. Bima berusaha menyela. Amara, ini semua palsu. Aku tidak tahu apa-apa. Tidak tahu. Amara tertawa sinis. Kau pikir aku bodoh, Bima? Kau pikir aku tidak tahu apa yang kau lakukan di belakangku? Kau pikir aku akan menyerahkan Maison Amara begitu saja? Amara lalu menatap Bima dengan mata penuh kemarahan dan kekecewaan. Bima, aku tidak tahu apa yang kau inginkan. Tapi aku tahu satu hal, kau tidak akan pernah bisa mengambil alih Maison Amara. Dan kau tidak akan pernah bisa kembali ke hidupku. Bima terdiam. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Wajahnya yang tampan kini terlihat seperti penjahat yang tertangkap basah. Dan satu lagi, kata Amara, sambil menunjuk sebuah koper yang sengaja ia siapkan. Ini adalah barang-barangmu, Bima. Sekarang, keluar dari hidup dan perusahaanku. Bima terdiam. Ia menatap Amara, matanya kosong. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa menatap Amara, lalu pergi meninggalkan ruangan dengan wajah tertunduk. Amara, yang tadinya lemah, kini berdiri di atas panggung, menatap semua orang dengan bangga. Ia tidak hanya berhasil mempertahankan perusahaannya, tetapi juga membalas dendamnya. Ia tidak hanya mengusir Bima dari hidupnya, tetapi juga mempermalukannya di depan semua orang. Ia adalah simbol kekuatan perempuan. Ia adalah Amara, dan ia akan memastikan tidak ada siapapun yang bisa mengalahkannya. Ruangan rapat yang tadinya dipenuhi bisik-bisik kini hening total. Keheningan yang memekakkan telinga. Para pemegang saham, yang beberapa menit lalu menganggap Bima sebagai penyelamat, kini menatapnya dengan pandangan penuh penghinaan. Rekaman suara yang diputar Amara bagai palu godam yang menghancurkan semua kebohongan Bima. Di layar proyektor, grafik aliran dana suap yang disajikan Pak Hendra adalah paku terakhir di peti mati kehormatan Bima. Bima berdiri kaku di atas panggung, wajahnya bagai kanvas yang kehilangan warna. Ia berusaha mengeluarkan kata-kata, namun tenggorokannya tercekat. Amara, ini tidak benar. Bisiknya, suaranya parau. Amara menatapnya, matanya dingin bagai es. Tidak benar? Jadi rekaman suara ini hanyalah ilusi? Bukti transfer dana ini hanyalah rekayasa? Amara tertawa sinis, tawa yang tidak sampai ke matanya. Bima, aku tidak pernah tahu kau seberani ini. Berani menipu istri yang sedang sakit, berani bersekongkol dengan musuh. Bima melirik ke arah Tuan Suryo dan Nyonya Laras, dua direktur yang ia suap. Mereka berdua terlihat sama-sama pucat, menundukkan kepala, menghindari tatapan mata para pemegang saham. Tuan Suryo bahkan mencoba melarikan diri, namun Pak Hendra dan beberapa pengawal sudah siaga di pintu keluar. Tuan Suryo, Nyonya Laras, kalian mau kemana? Panggil Amara dengan suara lantang. Pertunjukan ini belum selesai. Nyonya Laras, yang dikenal sebagai wanita karismatik dan cerdas, kini terlihat seperti tikus yang terperangkap. Ia mengangkat wajahnya, menatap Amara dengan mata memohon. Amara, tolong, ini salah paham. Bima yang memaksa kami. Memaksa? Lalu uang suap ini apa? Amara menunjuk layar proyektor. Apa ini juga salah paham? Aku tidak pernah tahu loyalitas kalian bisa dibeli dengan harga semurah ini. Wajah Nyonya Laras dan Tuan Suryo memerah. Mereka tidak bisa membantah. Semua bukti sudah terpampang di depan mata mereka. Bima, yang merasa terpojok, mencoba mengalihkan perhatian. Ia berjalan mendekati Amara. Sayang, dengarkan aku.
Aku melakukan ini semua demi kita. Aku hanya ingin membuat Maison Amara lebih besar. Aku tahu kau tidak bisa melakukannya sendiri. Amara memundurkan langkah, menjaga jarak dari Bima. Demi kita? Kau menipu aku, kau memalsukan dokumen, kau menyuap para direktur. Dan kau bilang ini demi kita. Amara menggelengkan kepalanya. Cinta tidak seperti itu, Bima. Cinta tidak dibangun di atas kebohongan. Kau tidak pernah mencintaiku. Kau hanya mencintai uangku. Kau hanya mencintai posisiku. Kata-kata Amara bagai pukulan telak yang menghantam Bima. Bima terdiam. Ia tidak bisa lagi berdalih. Topengnya sudah terbuka, dan semua orang bisa melihat wajahnya yang asli. Wajah seorang pengkhianat. Para jurnalis, yang selama ini hanya bisa merekam, kini mulai mengajukan pertanyaan. Bagaimana Anda bisa tahu semua ini, Bu Amara? Tanya salah satu jurnalis. Apakah ada orang dalam yang membantu Anda? Amara tersenyum. Senyum yang kali ini tulus. Saya hanya mengandalkan naluri saya sebagai seorang wanita. Dan saya punya tim yang loyal, jawab Amara. Matanya menatap Sarah yang berdiri di belakangnya. Seorang wanita yang sakit tidak bisa melakukan apapun tanpa bantuan orang yang loyal. Sarah, yang tadinya terdiam, kini tersenyum bangga. Ia merasa bangga bisa membantu bosnya. Ia merasa bangga bisa menjadi bagian dari kemenangan ini. Bima, yang tidak bisa menahan malu, akhirnya berteriak. Amara, kau sudah gila. Kau mempermalukan aku di depan semua orang. Amara tertawa. Mempermalukanmu? Aku hanya menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Bima, kau yang sudah mempermalukan dirimu sendiri. Seorang pemegang saham, Tuan Lukman, yang selama ini dikenal sebagai sosok yang bijaksana, berdiri. Bima, kami tidak tahu kau bisa melakukan ini. Kami percaya padamu. Dan kau mengecewakan kami. Kami tidak akan pernah lagi menaruh kepercayaan padamu, kata pemegang saham lainnya. Kau sudah menghancurkan citra Maison Amara. Bima menatap mereka, matanya kosong. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa menundukkan kepala, merasakan beratnya pengkhianatan yang ia lakukan. Amara mengambil mikrofon. Saya minta maaf kepada para pemegang saham, kepada para jurnalis, dan kepada semua orang di ruangan ini. Saya tidak pernah menyangka bahwa suami saya akan melakukan ini. Tapi saya berjanji, saya akan mengembalikan kepercayaan kalian. Saya akan pastikan, Maison Amara akan tetap menjadi yang terbaik. Dan saya akan pastikan, Bima akan membayar atas semua perbuatannya. Bima, yang tidak bisa menahan malu, berbalik dan berjalan menuju pintu keluar. Namun, sebelum ia melangkah, Amara memanggilnya. Bima, tunggu dulu. Bima menoleh. Matanya dipenuhi amarah, namun ia tidak bisa membantah. Kau melupakan sesuatu, kata Amara. Kau melupakan barang-barangmu. Amara menunjuk sebuah koper yang sengaja ia siapkan. Bima melihat koper itu. Ia tahu, koper itu berisi semua barang pribadinya. Bima tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa menatap koper itu, lalu menatap Amara. Sekarang, keluar dari hidup dan perusahaanku, perintah Amara. Bima terdiam. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa berjalan ke arah koper itu, mengambilnya, dan berjalan keluar ruangan. Wajahnya yang tampan kini terlihat seperti penjahat yang kalah. Ia tidak hanya kehilangan segalanya, tetapi juga kehilangan kehormatannya. Amara menatap Bima yang menghilang di balik pintu. Ia tidak merasakan apa-apa. Tidak ada kesedihan, tidak ada amarah. Hanya sebuah kekosongan. Sebuah babak dalam hidupnya telah berakhir. Dan ia tahu, babak baru akan dimulai. Babak di mana ia akan bangkit, lebih kuat dari sebelumnya. Ia adalah Amara, dan ia akan memastikan, tidak ada siapapun yang bisa mengalahkannya. Pintu ruang rapat menutup di belakang Bima, seolah mengunci semua kehormatan dan harga dirinya di luar. Terdengar suara, gerebak, yang memilukan,
bagai pukulan terakhir yang menghancurkan semua yang tersisa dari dirinya. Ruangan itu kembali hening. Namun kali ini keheningan yang berbeda. Bukan hening yang mencekam, melainkan hening penuh rasa hormat dan kekaguman. Semua mata, yang tadinya menatap Bima dengan penuh penghinaan, kini beralih menatap Amara. Amara berdiri tegar di atas panggung, dengan mikrofon di tangannya. Ia melihat wajah para pemegang saham, dari yang paling senior hingga yang paling junior. Ia melihat keraguan, keterkejutan, dan akhirnya, keyakinan di mata mereka. Saya tahu, apa yang baru saja terjadi mungkin mengejutkan kalian semua, kata Amara, suaranya tenang dan mantap. Saya juga tidak pernah menyangka, bahwa orang yang saya percaya, orang yang saya cintai, akan melakukan pengkhianatan sebesar ini. Seorang pemegang saham, Tuan Lukman, yang selama ini dikenal sebagai sosok yang bijaksana, berdiri. Amara, kami tidak tahu harus berkata apa. Kami menyesal telah ragu pada Anda. Kami hampir saja membuat keputusan yang salah, katanya, suaranya dipenuhi rasa bersalah. Saya mengerti, Tuan Lukman, jawab Amara. Kalian tidak salah. Bima sangat pandai dalam memanipulasi. Ia membuat kalian percaya bahwa saya tidak berdaya. Ia membuat kalian percaya bahwa Maison Amara membutuhkan penyelamat. Amara tersenyum, senyum yang memancarkan kekuatan. Tapi, Maison Amara tidak membutuhkan penyelamat. Saya tidak membutuhkan penyelamat. Saya akan bangkit, lebih kuat dari sebelumnya. Amara lalu menoleh ke arah Pak Hendra. Pak Hendra, tolong sampaikan pada dokter, agar ia bisa memberikan kesaksian. Seorang pria parubaya, Dr. Fikri, yang sudah menunggu di luar, masuk ke dalam ruangan. Ia berdiri di samping Amara, memegang sebuah map. Tuan-tuan, nyonya-nyonya, kata Dr. Fikri. Saya adalah dokter pribadi Amara. Saya merawatnya selama beberapa bulan terakhir. Tuan Bima mengatakan bahwa Amara menderita kanker stadium akhir dan tidak bisa pulih, kata salah satu jurnalis. Apakah itu benar, Dok? Dr. Fikri menggelengkan kepala. Tidak benar. Amara memang menderita kanker stadium awal. Namun, dengan pengobatan yang tepat, ia sudah pulih sepenuhnya. Kesehatannya jauh lebih baik dari yang Tuan Bima katakan. Ruangan itu dipenuhi bisik-bisik. Para pemegang saham terlihat lega. Mereka tidak hanya melihat seorang wanita yang kuat, tetapi juga seorang wanita yang jujur. Amara lalu menoleh ke arah Tuan Suryo dan Nyonya Laras, yang masih duduk di kursi mereka, dengan wajah pucat. Untuk Tuan Suryo dan Nyonya Laras, kata Amara, suaranya dingin. Saya akan menuntut kalian. Kalian tidak hanya berkhianat, kalian juga memalsukan dokumen, dan itu adalah kejahatan. Saya harap, kalian siap dengan konsekuensinya. Tuan Suryo dan Nyonya Laras tidak bisa berkata apa-apa. Mereka tahu, permainan sudah berakhir. Mereka tidak hanya akan kehilangan pekerjaan mereka, tetapi juga kebebasan mereka. Amara kembali menatap para pemegang saham. Saya tahu, kepercayaan kalian pada Maison Amara mungkin sudah goyah. Tapi saya berjanji, saya akan mengembalikannya. Saya akan pastikan, Maison Amara akan tetap menjadi yang terbaik. Dan saya akan pastikan, tidak akan ada pengkhianatan lagi di perusahaan ini. Seorang pemegang saham, Nyonya Rita, berdiri. Ia adalah seorang wanita tua yang dikenal sangat teliti dan sulit diyakinkan. Amara, saya percaya pada Anda. Anda adalah pemimpin yang sejati. Anda tidak hanya tangguh, tetapi juga jujur. Nyonya Rita lalu menoleh ke arah para pemegang saham lainnya. Saya percaya, Maison Amara di tangan Amara akan jauh lebih baik. Kita harus memberikan dukungan penuh padanya. Para pemegang saham lainnya mengangguk. Mereka semua berdiri, memberikan tepuk tangan yang meriah kepada Amara. Amara tersenyum, matanya berkaca-kaca. Ia tidak pernah menyangka, ia akan mendapatkan dukungan sebesar ini. Ia tidak hanya mendapatkan kembali perusahaannya, tetapi juga mendapatkan kembali kepercayaan dari orang-orang yang ia cintai.
Pintu ruang rapat yang megah itu menutup di belakang Bima dengan bunyi berdebam yang memekakkan telinga. Suara itu, bagi Bima, adalah suara pintu penjara yang mengurung kehormatan dan harga dirinya di luar. Bagi Amara, itu adalah melodi kemenangan. Ia berdiri di atas panggung, dengan mikrofon di tangan, menatap semua pasang mata yang kini tertuju padanya. Raut wajah mereka bukan lagi dipenuhi keraguan, melainkan kekaguman. "Saya tahu, apa yang baru saja terjadi mungkin mengejutkan kalian semua," ujar Amara, suaranya tenang dan mantap, bagai kapten kapal yang memimpin armadanya melewati badai. "Saya juga tidak pernah menyangka bahwa orang yang saya percaya, yang saya izinkan masuk ke dalam hidup dan hati saya, akan melakukan pengkhianatan sebesar ini." Seorang pemegang saham senior, Tuan Lukman, berdiri. Wajahnya yang keriput kini memancarkan penyesalan. "Amara, kami tidak tahu harus berkata apa. Kami menyesal telah ragu pada Anda. Kami hampir membuat kesalahan yang fatal." Amara tersenyum tipis. "Tuan Lukman, Anda dan yang lainnya tidak salah. Bima sangat pandai dalam memanipulasi. Ia membuat kalian percaya bahwa saya tidak berdaya. Ia membuat kalian percaya bahwa Maison Amara membutuhkan penyelamat." Amara menatap sekeliling ruangan, matanya memancarkan tekad. "Tapi, Maison Amara tidak butuh penyelamat. Saya tidak butuh penyelamat. Saya akan bangkit, lebih kuat dari sebelumnya." Amara mengisyaratkan Pak Hendra untuk mengundang Dr. Fikri masuk. Dokter Parubaya itu masuk, mengenakan jas lab putihnya, dan berdiri di samping Amara. Para jurnalis, yang tadinya terdiam, kini mulai mengarahkan kamera mereka. Tuan Bima mengatakan bahwa Amara menderita kanker stadium akhir dan tidak bisa pulih. "Apakah itu benar, Dok?" tanya salah satu jurnalis. Dr. Fikri menggelengkan kepala. "Tidak benar. Amara memang didiagnosis kanker stadium awal. Namun dengan pengobatan yang tepat dan semangatnya yang luar biasa, ia sudah berada di jalur pemulihan total. Kesehatannya jauh lebih baik dari yang Tuan Bima katakan." Ruangan itu dipenuhi desah lega. Para pemegang saham saling berbisik, mengangguk-angguk. Mereka kini melihat Amara bukan hanya sebagai pendiri perusahaan, tetapi sebagai simbol kekuatan dan ketangguhan yang sejati. Mereka melihat seorang wanita yang tidak hanya berjuang melawan penyakit, tetapi juga melawan pengkhianatan. Amara kembali menatap Tuan Suryo dan Nyonya Laras yang masih duduk terpaku di kursi mereka. Wajah mereka pucat pasi, bagai mayat hidup. "Untuk Tuan Suryo dan Nyonya Laras," kata Amara, suaranya dingin dan menusuk. "Saya akan menuntut kalian. Kalian tidak hanya berkhianat pada saya, tetapi juga pada perusahaan ini. Memalsukan dokumen dan menerima suap adalah kejahatan. Saya harap kalian sudah siap dengan konsekuensinya." Nyonya Laras, wanita yang biasanya berani dan angkuh, kini menundukkan kepala. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia tahu, permainan sudah berakhir. Bima, yang merasa terpojok, akhirnya berteriak. Ia tidak bisa lagi menahan amarah dan rasa malunya. "Amara, kau sudah gila. Kau mempermalukan aku di depan semua orang." Amara tertawa. "Mempermalukanmu? Aku hanya menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Bima, kau yang sudah mempermalukan dirimu sendiri." Para jurnalis mulai mengajukan pertanyaan. "Bagaimana Anda bisa tahu semua ini, Bu Amara? Apakah ada orang dalam yang membantu Anda?" Amara tersenyum, senyum yang kali ini tulus. "Saya hanya mengandalkan naluri saya sebagai seorang wanita. Dan saya punya tim yang loyal," jawab Amara, matanya menatap Sarah yang berdiri di belakangnya. Seorang wanita yang sakit tidak bisa melakukan apapun tanpa bantuan orang yang loyal. Sarah, yang tadinya hanya menjadi saksi bisu, kini tersenyum bangga. Ia merasa terhormat bisa menjadi bagian dari rencana besar ini.
Seorang pemegang saham, Nyonya Rita, yang dikenal sangat teliti dan sulit diyakinkan, berdiri. Amara, saya percaya pada Anda. Anda adalah pemimpin yang sejati. Anda tidak hanya tangguh, tetapi juga jujur. Nyonya Rita lalu menoleh ke arah para pemegang saham lainnya. Saya percaya, Maison Amara di tangan Amara akan jauh lebih baik. Kita harus memberikan dukungan penuh padanya. Para pemegang saham lainnya mengangguk. Mereka semua berdiri, memberikan tepuk tangan yang meriah kepada Amara. Suara tepuk tangan itu bagai hujan yang membasahi hati Amara yang kering. Ia tidak hanya mendapatkan kembali perusahaannya, tetapi juga mendapatkan kembali kepercayaan dari orang-orang yang ia cintai. Setelah rapat selesai, Amara, Pak Hendra, dan Dr. Fikri duduk di sebuah ruang pribadi. Terima kasih, Pak Hendra. Terima kasih, Dok, kata Amara, suaranya penuh rasa syukur. Kalian adalah pahlawanku. Jangan katakan itu, Bu Amara, jawab Pak Hendra. Anda adalah pahlawan yang sebenarnya. Anda yang merancang semua ini. Kami hanya membantu. Ya, dan Anda juga harus berterima kasih pada diri sendiri, tambah Dr. Fikri. Anda yang berjuang. Anda yang tidak menyerah. Anda yang membuat diri Anda kuat. Amara tersenyum. Ia menatap dirinya di cermin. Wajahnya masih pucat, namun matanya memancarkan tekad yang membara. Ia tahu, ia akan pulih. Ia akan kembali menjadi Amara yang dulu. Seorang wanita yang kuat, seorang pemimpin yang jujur, dan seorang ratu yang tidak bisa dikalahkan. Lalu, apa rencana Anda selanjutnya, Bu Amara? Tanya Pak Hendra. Rencana saya. Amara tersenyum sinis. Saya akan membersihkan Maison Amara. Saya akan memastikan tidak ada lagi pengkhianat di sini. Saya akan mencari investor baru, investor yang memiliki visi dan etika yang sama dengan saya. Amara lalu mengambil ponselnya. Dan saya akan menelepon polisi, katanya. Saya akan melaporkan Bima atas penggelapan dana dan pemalsuan dokumen. Saya akan pastikan, ia tidak hanya kehilangan segalanya, tetapi juga kehilangan kebebasannya. Pak Hendra mengangguk. Itu adalah langkah yang tepat, Bu Amara. Bima harus membayar atas perbuatannya. Amara menatap keluar jendela. Ia melihat gedung-gedung tinggi, mobil-mobil yang berlalu lalang. Ia tahu, ia baru saja memenangkan pertempuran. Tapi, perang belum berakhir. Ia harus membangun kembali perusahaannya. Ia harus membangun kembali kepercayaannya. Dan ia akan melakukannya. Ia akan bangkit, lebih kuat dari sebelumnya. Dan ia akan membuktikan bahwa seorang wanita yang kuat tidak akan pernah bisa dikalahkan. Setelah Amara mengumumkan rencananya untuk melaporkan Bima ke polisi, suasana di ruang pribadi terasa lebih ringan. Beban berat yang selama ini dipikulnya seolah terangkat, digantikan oleh rasa lega dan keyakinan. Ia duduk di sofa, menyesap teh hangat yang dibawakan Sarah, sementara Pak Hendra dan Dr. Fikri duduk di hadapannya, masih terkagum-kagum dengan keberanian yang baru saja mereka saksikan. Anda sungguh luar biasa, Bu Amara, kata Pak Hendra, menggelengkan kepalanya. Saya tidak pernah melihat keberanian seperti ini. Anda berhasil mengumpulkan semua bukti, dan Anda tidak gentar sedikit pun. Amara tersenyum. Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan, Pak Hendra. Saya tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan mimpi hidup saya. Dr. Fikri, yang selama ini hanya fokus pada kesehatan Amara, menatapnya dengan bangga. Saya bangga pada Anda, Amara. Anda bukan hanya pasien yang kuat, Anda juga wanita yang luar biasa. Saya yakin, Anda akan sembuh total. Karena Anda punya tekad yang kuat. Amara mengangguk. Ia tahu, Dr. Fikri benar. Semangat hidupnya kini kembali. Ia tidak lagi merasa lemah,
tidak lagi merasa tak berdaya. Ia merasa seperti seorang prajurit yang baru saja memenangkan pertempuran penting. Ponsel Amara berdering. Ia melihat nama yang tidak ia kenal. Ia mengangkatnya. Halo. Halo, ini Tuan Adrian. Suara di seberang sana terdengar tegang. Saya dengar Anda sudah tahu semuanya. Saya dengar Anda sudah mempermalukan Bima. Saya ingin bertemu dengan Anda. Kita bisa bernegosiasi. Amara tertawa. Negosiasi? Saya rasa Anda salah sambung, Tuan Adrian. Saya tidak punya urusan dengan Anda. Dan saya tidak akan pernah berbisnis dengan pengkhianat. Jangan begitu, Amara. Kita bisa bekerja sama. Kita bisa membuat Maison Amara lebih besar. Bujuk Tuan Adrian. Saya akan memberikan modal besar. Saya rasa Anda tidak mengerti, Tuan Adrian. Jawab Amara, suaranya dingin. Saya tidak butuh uang Anda. Saya tidak butuh kerja sama Anda. Dan saya tidak akan pernah berbisnis dengan orang yang tidak etis. Amara mematikan telepon. Ia menatap Pak Hendra. Tolong urus Tuan Adrian, Pak Hendra. Saya tidak mau lagi berurusan dengan dia. Baik, Bu Amara, jawab Pak Hendra. Saya akan pastikan dia tidak akan pernah bisa mendekati Maison Amara lagi. Amara lalu mengalihkan perhatiannya pada Sarah. Sarah, tolong kirimkan semua bukti yang kita punya ke polisi. Dan jangan lupa, kirimkan juga ke media. Saya ingin semua orang tahu siapa Bima sebenarnya. Sarah mengangguk, matanya berbinar-binar. Ia tahu, ia adalah bagian dari sejarah. Ia akan menjadi saksi bagaimana seorang wanita bangkit dari keterpurukan dan menghancurkan semua musuhnya. Sore itu, berita tentang Bima dan pengkhianatannya menyebar ke seluruh negeri. Foto-foto Bima yang tertunduk malu, rekaman suaranya yang sedang bersekongkol dengan Tuan Adrian, dan bukti transfer dana suap, semuanya menjadi headline di berbagai media. Publik terkejut. Mereka tidak menyangka, seorang pria yang dikenal sebagai suami yang setia, ternyata adalah serigala berbulu domba. Bima, yang saat itu sedang berada di kantornya, melihat berita itu. Ia terkejut. Ia tidak menyangka Amara akan melakukan ini. Ia tidak menyangka Amara akan mempermalukannya di depan semua orang. Ia merasa hancur. Ia tidak hanya kehilangan Maison Amara, tetapi juga kehilangan reputasinya. Tuan Suryo dan Nyonya Laras juga melihat berita itu. Mereka tidak bisa melarikan diri. Mereka tahu, mereka akan ditangkap. Mereka tahu, mereka akan membayar atas perbuatan mereka. Di rumah, Amara duduk di sofa, meminum teh hangatnya. Ia melihat berita di TV, melihat wajah Bima yang penuh penyesalan. Ia tidak merasakan apa-apa. Tidak ada kepuasan. Tidak ada kesedihan. Hanya sebuah kekosongan. Sebuah babak dalam hidupnya telah berakhir. Dan ia tahu, babak baru akan dimulai. Ponselnya berdering. Itu adalah ibunya. Amara, kau baik-baik saja, nak? Ibu sudah melihat berita. Bima, apakah itu benar? Ya, Ibu. Itu benar, jawab Amara, suaranya tenang. Tapi Ibu tidak perlu khawatir. Aku baik-baik saja. Aku sudah mengurus semuanya. Ya Tuhan, nak, Ibu tidak tahu harus berkata apa. Ibu menyesal tidak bisa berada di sisimu, kata ibunya, suaranya bergetar. Ibu, jangan khawatir. Aku tidak butuh apa-apa, kata Amara. Aku hanya butuh dukunganmu. Aku akan baik-baik saja. Amara mematikan telepon. Ia merasa ada beban yang terangkat dari pundaknya. Ia tidak berjuang sendirian. Ia punya Pak Hendra, ia punya Sarah, ia punya Dr. Fikri, dan ia punya keluarganya. Malam itu, saat Amara bersiap tidur, ia melihat sebuah foto di meja. Foto pernikahannya dengan Bima.
Ia melihat dirinya yang tersenyum bahagia, dan Bima yang menatapnya dengan mata penuh cinta. Amara mengambil foto itu. Ia menatapnya sejenak, lalu ia merobeknya. Ia membuang foto itu ke tempat sampah. Ia tidak butuh kenangan masa lalu. Ia hanya butuh kenangan masa depan. Ia berbaring di tempat tidur. Ia tidak merasa sakit. Ia tidak merasa lelah. Ia merasa damai. Ia tahu, ia akan sembuh. Ia akan pulih. Ia akan kembali menjadi Amara yang dulu. Seorang wanita yang kuat, seorang pemimpin yang jujur, dan seorang ratu yang tidak bisa dikalahkan. Di luar, mobil polisi terdengar. Amara tahu, mereka datang untuk Bima. Ia tersenyum. Sebuah babak dalam hidupnya telah berakhir. Dan ia tahu, babak baru akan dimulai. Babak di mana ia akan bangkit, lebih kuat dari sebelumnya. Dan ia akan membuktikan bahwa seorang wanita yang kuat tidak akan pernah bisa dikalahkan. Pintu ruang rapat yang megah itu menutup di belakang Bima, seolah mengunci semua kehormatan dan harga dirinya di luar. Suara, gerebak, yang memilukan itu, bagi Amara, adalah melodi kemenangan. Ia berdiri di atas panggung, dengan mikrofon di tangan, menatap semua pasang mata yang kini tertuju padanya. Raut wajah mereka bukan lagi dipenuhi keraguan, melainkan kekaguman. Saya tahu, apa yang baru saja terjadi mungkin mengejutkan kalian semua, ujar Amara, suaranya tenang dan mantap. Saya juga tidak pernah menyangka bahwa orang yang saya percaya, yang saya izinkan masuk ke dalam hidup dan hati saya, akan melakukan pengkhianatan sebesar ini. Seorang pemegang saham senior, Tuan Lukman, berdiri. Wajahnya yang keriput kini memancarkan penyesalan. Amara, kami tidak tahu harus berkata apa. Kami menyesal telah ragu pada Anda. Kami hampir membuat kesalahan yang fatal. Amara tersenyum tipis. Tuan Lukman, Anda dan yang lainnya tidak salah. Bima sangat pandai dalam memanipulasi. Ia membuat kalian percaya bahwa saya tidak berdaya. Ia membuat kalian percaya bahwa Maison Amara membutuhkan penyelamat. Amara menatap sekeliling ruangan, matanya memancarkan tekad. Tapi, Maison Amara tidak butuh penyelamat. Saya tidak butuh penyelamat. Saya akan bangkit, lebih kuat dari sebelumnya. Amara mengisyaratkan Pak Hendra untuk mengundang Dr. Fikri masuk. Dokter Parubaya itu masuk, mengenakan jas lab putihnya, dan berdiri di samping Amara. Para jurnalis, yang tadinya terdiam, kini mulai mengarahkan kamera mereka. Tuan Bima mengatakan bahwa Amara menderita kanker stadium akhir dan tidak bisa pulih. Apakah itu benar, Dok? Tanya salah satu jurnalis. Dokter Fikri menggelengkan kepala. Tidak benar. Amara memang didiagnosis kanker stadium awal. Namun dengan pengobatan yang tepat dan semangatnya yang luar biasa, ia sudah berada di jalur pemulihan total. Kesehatannya jauh lebih baik dari yang Tuan Bima katakan. Ruangan itu dipenuhi desah lega. Para pemegang saham saling berbisik, mengangguk-angguk. Mereka kini melihat Amara bukan hanya sebagai pendiri perusahaan, tetapi sebagai simbol kekuatan dan ketangguhan yang sejati. Mereka melihat seorang wanita yang tidak hanya berjuang melawan penyakit, tetapi juga melawan pengkhianatan. Amara kembali menatap Tuan Suryo dan Nyonya Laras yang masih duduk terpaku di kursi mereka. Wajah mereka pucat pasi, bagai mayat hidup. Untuk Tuan Suryo dan Nyonya Laras, kata Amara, suaranya dingin dan menusuk. Saya akan menuntut kalian. Kalian tidak hanya berkhianat pada saya, tetapi juga pada perusahaan ini. Memalsukan dokumen dan menerima suap adalah kejahatan. Saya harap kalian sudah siap dengan konsekuensinya. Nyonya Laras, wanita yang biasanya berani dan angkuh, kini menundukkan kepala. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia tahu, permainan sudah berakhir. Bima, yang merasa terpojok, akhirnya berteriak.
Ia tidak bisa lagi menahan amarah dan rasa malunya. Amara, kau sudah gila. Kau mempermalukan aku di depan semua orang. Amara tertawa. Mempermalukanmu? Aku hanya menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Bima, kau yang sudah mempermalukan dirimu sendiri. Para jurnalis mulai mengajukan pertanyaan. Bagaimana Anda bisa tahu semua ini, Bu Amara? Apakah ada orang dalam yang membantu Anda? Amara tersenyum, senyum yang kali ini tulus. Saya hanya mengandalkan naluri saya sebagai seorang wanita. Dan saya punya tim yang loyal, jawab Amara, matanya menatap Sarah yang berdiri di belakangnya. Seorang wanita yang sakit tidak bisa melakukan apapun tanpa bantuan orang yang loyal. Sarah, yang tadinya hanya menjadi saksi bisu, kini tersenyum bangga. Ia merasa terhormat bisa menjadi bagian dari rencana besar ini. Seorang pemegang saham, Nyonya Rita, yang dikenal sangat teliti dan sulit diyakinkan, berdiri. Amara, saya percaya pada Anda. Anda adalah pemimpin yang sejati. Anda tidak hanya tangguh, tetapi juga jujur. Nyonya Rita lalu menoleh ke arah para pemegang saham lainnya. Saya percaya, Maison Amara di tangan Amara akan jauh lebih baik. Kita harus memberikan dukungan penuh padanya. Para pemegang saham lainnya mengangguk. Mereka semua berdiri, memberikan tepuk tangan yang meriah kepada Amara. Suara tepuk tangan itu bagai hujan yang membasahi hati Amara yang kering. Ia tidak hanya mendapatkan kembali perusahaannya, tetapi juga mendapatkan kembali kepercayaan dari orang-orang yang ia cintai. Setelah rapat selesai, Amara, Pak Hendra, dan Dr. Fikri duduk di sebuah ruang pribadi. Terima kasih, Pak Hendra. Terima kasih, Dok, kata Amara, suaranya penuh rasa syukur. Kalian adalah pahlawanku. Jangan katakan itu, Bu Amara, jawab Pak Hendra. Anda adalah pahlawan yang sebenarnya. Anda yang merancang semua ini. Kami hanya membantu. Ya, dan Anda juga harus berterima kasih pada diri sendiri, tambah Dr. Fikri. Anda yang berjuang. Anda yang tidak menyerah. Anda yang membuat diri Anda kuat. Amara tersenyum. Ia menatap dirinya di cermin. Wajahnya masih pucat, namun matanya memancarkan tekad yang membara. Ia tahu, ia akan pulih. Ia akan kembali menjadi Amara yang dulu. Seorang wanita yang kuat, seorang pemimpin yang jujur, dan seorang ratu yang tidak bisa dikalahkan. Lalu, apa rencana Anda selanjutnya, Bu Amara? Tanya Pak Hendra. Rencana saya. Amara tersenyum sinis. Saya akan membersihkan Maison Amara. Saya akan memastikan tidak ada lagi pengkhianat di sini. Saya akan mencari investor baru, investor yang memiliki visi dan etika yang sama dengan saya. Amara lalu mengambil ponselnya. Dan saya akan menelepon polisi, katanya. Saya akan melaporkan Bima atas penggelapan dana dan pemalsuan dokumen. Saya akan pastikan, ia tidak hanya kehilangan segalanya, tetapi juga kehilangan kebebasannya. Pak Hendra mengangguk. Itu adalah langkah yang tepat, Bu Amara. Bima harus membayar atas perbuatannya. Amara menatap keluar jendela. Ia melihat gedung-gedung tinggi, mobil-mobil yang berlalu lalang. Ia tahu, ia baru saja memenangkan pertempuran. Tapi, perang belum berakhir. Ia harus membangun kembali perusahaannya. Ia harus membangun kembali kepercayaannya. Dan ia akan melakukannya. Ia akan bangkit, lebih kuat dari sebelumnya. Dan ia akan membuktikan bahwa seorang wanita yang kuat tidak akan pernah bisa dikalahkan. Pintu ruang rapat yang megah itu menutup di belakang Bima, seolah mengunci semua kehormatan dan harga dirinya di luar. Suara, gerebak, yang memilukan itu, bagi Amara, adalah melodi kemenangan. Ia berdiri di atas panggung, dengan mikrofon di tangan,
menatap semua pasang mata yang kini tertuju padanya. Raut wajah mereka bukan lagi dipenuhi keraguan, melainkan kekaguman. "Saya tahu, apa yang baru saja terjadi mungkin mengejutkan kalian semua," ujar Amara, suaranya tenang dan mantap. "Saya juga tidak pernah menyangka bahwa orang yang saya percaya, yang saya izinkan masuk ke dalam hidup dan hati saya, akan melakukan pengkhianatan sebesar ini." Seorang pemegang saham senior, Tuan Lukman, berdiri. Wajahnya yang keriput kini memancarkan penyesalan. "Amara, kami tidak tahu harus berkata apa. Kami menyesal telah ragu pada Anda. Kami hampir membuat kesalahan yang fatal." Amara tersenyum tipis. "Tuan Lukman, Anda dan yang lainnya tidak salah. Bima sangat pandai dalam memanipulasi. Ia membuat kalian percaya bahwa saya tidak berdaya. Ia membuat kalian percaya bahwa Maison Amara membutuhkan penyelamat." Amara menatap sekeliling ruangan, matanya memancarkan tekad. "Tapi, Maison Amara tidak butuh penyelamat. Saya tidak butuh penyelamat. Saya akan bangkit, lebih kuat dari sebelumnya." Amara mengisyaratkan Pak Hendra untuk mengundang Dr. Fikri masuk. Dokter Parubaya itu masuk, mengenakan jas lab putihnya, dan berdiri di samping Amara. Para jurnalis, yang tadinya terdiam, kini mulai mengarahkan kamera mereka. Tuan Bima mengatakan bahwa Amara menderita kanker stadium akhir dan tidak bisa pulih. "Apakah itu benar, Dok?" tanya salah satu jurnalis. Dokter Fikri menggelengkan kepala. "Tidak benar. Amara memang didiagnosis kanker stadium awal. Namun dengan pengobatan yang tepat dan semangatnya yang luar biasa, ia sudah berada di jalur pemulihan total. Kesehatannya jauh lebih baik dari yang Tuan Bima katakan." Ruangan itu dipenuhi desah lega. Para pemegang saham saling berbisik, mengangguk-angguk. Mereka kini melihat Amara bukan hanya sebagai pendiri perusahaan, tetapi sebagai simbol kekuatan dan ketangguhan yang sejati. Mereka melihat seorang wanita yang tidak hanya berjuang melawan penyakit, tetapi juga melawan pengkhianatan. Amara kembali menatap Tuan Suryo dan Nyonya Laras yang masih duduk terpaku di kursi mereka. Wajah mereka pucat pasi, bagai mayat hidup. "Untuk Tuan Suryo dan Nyonya Laras," kata Amara, suaranya dingin dan menusuk. "Saya akan menuntut kalian. Kalian tidak hanya berkhianat pada saya, tetapi juga pada perusahaan ini. Memalsukan dokumen dan menerima suap adalah kejahatan. Saya harap kalian sudah siap dengan konsekuensinya." Nyonya Laras, wanita yang biasanya berani dan angkuh, kini menundukkan kepala. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia tahu, permainan sudah berakhir. Bima, yang merasa terpojok, akhirnya berteriak. Ia tidak bisa lagi menahan amarah dan rasa malunya. "Amara, kau sudah gila. Kau mempermalukan aku di depan semua orang." Amara tertawa. "Mempermalukanmu? Aku hanya menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Bima, kau yang sudah mempermalukan dirimu sendiri." Para jurnalis mulai mengajukan pertanyaan. "Bagaimana Anda bisa tahu semua ini, Bu Amara? Apakah ada orang dalam yang membantu Anda?" Amara tersenyum, senyum yang kali ini tulus. "Saya hanya mengandalkan naluri saya sebagai seorang wanita. Dan saya punya tim yang loyal," jawab Amara, matanya menatap Sarah yang berdiri di belakangnya. Seorang wanita yang sakit tidak bisa melakukan apapun tanpa bantuan orang yang loyal. Sarah, yang tadinya hanya menjadi saksi bisu, kini tersenyum bangga. Ia merasa terhormat bisa menjadi bagian dari rencana besar ini. Seorang pemegang saham, Nyonya Rita, yang dikenal sangat teliti dan sulit diyakinkan, berdiri. "Amara, saya percaya pada Anda. Anda adalah pemimpin yang sejati. Anda tidak hanya tangguh, tetapi juga jujur." Nyonya Rita lalu menoleh ke arah para pemegang saham lainnya. "Saya percaya, Maison Amara di tangan Amara akan jauh lebih baik. Kita harus memberikan dukungan penuh padanya." Para pemegang saham lainnya mengangguk. Mereka semua berdiri, memberikan tepuk tangan yang meriah kepada Amara. Suara tepuk tangan itu bagai hujan yang membasahi hati Amara yang kering.
Ia tidak hanya mendapatkan kembali perusahaannya, tetapi juga mendapatkan kembali kepercayaan dari orang-orang yang ia cintai. Setelah rapat selesai, Amara, Pak Hendra, dan Dr. Fikri duduk di sebuah ruang pribadi. "Terima kasih, Pak Hendra." "Terima kasih, Dok," kata Amara, suaranya penuh rasa syukur. "Kalian adalah pahlawanku." "Jangan katakan itu, Bu Amara," jawab Pak Hendra. "Anda adalah pahlawan yang sebenarnya. Anda yang merancang semua ini. Kami hanya membantu." "Ya, dan Anda juga harus berterima kasih pada diri sendiri," tambah Dr. Fikri. "Anda yang berjuang. Anda yang tidak menyerah. Anda yang membuat diri Anda kuat." Amara tersenyum. Ia menatap dirinya di cermin. Wajahnya masih pucat, namun matanya memancarkan tekad yang membara. Ia tahu, ia akan pulih. Ia akan kembali menjadi Amara yang dulu. Seorang wanita yang kuat, seorang pemimpin yang jujur, dan seorang ratu yang tidak bisa dikalahkan. "Lalu, apa rencana Anda selanjutnya, Bu Amara?" tanya Pak Hendra. "Rencana saya?" Amara tersenyum sinis. "Saya akan membersihkan Maison Amara. Saya akan memastikan tidak ada lagi pengkhianat di sini. Saya akan mencari investor baru, investor yang memiliki visi dan etika yang sama dengan saya." Amara lalu mengambil ponselnya. "Dan saya akan menelepon polisi," katanya. "Saya akan melaporkan Bima atas penggelapan dana dan pemalsuan dokumen. Saya akan pastikan ia tidak hanya kehilangan segalanya, tetapi juga kehilangan kebebasannya." Pak Hendra mengangguk. "Itu adalah langkah yang tepat, Bu Amara. Bima harus membayar atas perbuatannya." Amara menatap keluar jendela. Ia melihat gedung-gedung tinggi, mobil-mobil yang berlalu lalang. Ia tahu, ia baru saja memenangkan pertempuran. Tapi, perang belum berakhir. Ia harus membangun kembali perusahaannya. Ia harus membangun kembali kepercayaannya. Dan ia akan melakukannya. Ia akan bangkit, lebih kuat dari sebelumnya. Dan ia akan membuktikan bahwa seorang wanita yang kuat tidak akan pernah bisa dikalahkan. Pintu ruang rapat yang megah itu menutup di belakang Bima, seolah mengunci semua kehormatan dan harga dirinya di luar. Suara, gerebak, yang memilukan itu, bagi Amara, adalah melodi kemenangan. Ia berdiri di atas panggung, dengan mikrofon di tangan, menatap semua pasang mata yang kini tertuju padanya. Raut wajah mereka bukan lagi dipenuhi keraguan, melainkan kekaguman. "Saya tahu, apa yang baru saja terjadi mungkin mengejutkan kalian semua," ujar Amara, suaranya tenang dan mantap. "Saya juga tidak pernah menyangka bahwa orang yang saya percaya, yang saya izinkan masuk ke dalam hidup dan hati saya, akan melakukan pengkhianatan sebesar ini." Seorang pemegang saham senior, Tuan Lukman, berdiri. Wajahnya yang keriput kini memancarkan penyesalan. "Amara, kami tidak tahu harus berkata apa. Kami menyesal telah ragu pada Anda. Kami hampir membuat kesalahan yang fatal." Amara tersenyum tipis. "Tuan Lukman, Anda dan yang lainnya tidak salah. Bima sangat pandai dalam memanipulasi. Ia membuat kalian percaya bahwa saya tidak berdaya. Ia membuat kalian percaya bahwa Maison Amara membutuhkan penyelamat." Amara menatap sekeliling ruangan, matanya memancarkan tekad. "Tapi, Maison Amara tidak butuh penyelamat. Saya tidak butuh penyelamat. Saya akan bangkit, lebih kuat dari sebelumnya." Amara mengisyaratkan Pak Hendra untuk mengundang Dr. Fikri masuk. Dokter Parubaya itu masuk, mengenakan jas lab putihnya, dan berdiri di samping Amara. Para jurnalis, yang tadinya terdiam, kini mulai mengarahkan kamera mereka. Tuan Bima mengatakan bahwa Amara menderita kanker stadium akhir dan tidak bisa pulih. "Apakah itu benar, Dok?" tanya salah satu jurnalis. Dr. Fikri menggelengkan kepala. "Tidak benar. Amara memang didiagnosis kanker stadium awal, namun dengan pengobatan yang tepat dan semangatnya yang luar biasa, ia sudah berada di jalur pemulihan total. Kesehatannya jauh lebih baik dari yang Tuan Bima katakan." Ruangan itu dipenuhi desah lega. Para pemegang saham saling berbisik, mengangguk-angguk. Mereka kini melihat Amara bukan hanya sebagai pendiri perusahaan, tetapi sebagai simbol kekuatan dan ketangguhan yang sejati.
Mereka melihat seorang wanita yang tidak hanya berjuang melawan penyakit, tetapi juga melawan pengkhianatan. Amara kembali menatap Tuan Suryo dan Nyonya Laras yang masih duduk terpaku di kursi mereka. Wajah mereka pucat pasi, bagai mayat hidup. Untuk Tuan Suryo dan Nyonya Laras, kata Amara, suaranya dingin dan menusuk. Saya akan menuntut kalian. Kalian tidak hanya berkhianat pada saya, tetapi juga pada perusahaan ini. Memalsukan dokumen dan menerima suap adalah kejahatan. Saya harap kalian sudah siap dengan konsekuensinya. Nyonya Laras, wanita yang biasanya berani dan angkuh, kini menundukkan kepala. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia tahu permainan sudah berakhir. Bima, yang merasa terpojok, akhirnya berteriak. Ia tidak bisa lagi menahan amarah dan rasa malunya. Amara, kau sudah gila. Kau mempermalukan aku di depan semua orang. Amara tertawa. Mempermalukanmu? Amara tertawa. Mempermalukanmu? Aku hanya menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Bima, kau yang sudah mempermalukan dirimu sendiri. Para jurnalis mulai mengajukan pertanyaan. Bagaimana Anda bisa tahu semua ini, Bu Amara? Apakah ada orang dalam yang membantu Anda? Amara tersenyum, senyum yang kali ini tulus. Saya hanya mengandalkan naluri saya sebagai seorang wanita. Dan saya punya tim yang loyal, jawab Amara, matanya menatap Sarah yang berdiri di belakangnya. Seorang wanita yang sakit tidak bisa melakukan apapun tanpa bantuan orang yang loyal. Sarah, yang tadinya hanya menjadi saksi bisu, kini tersenyum bangga. Ia merasa terhormat bisa menjadi bagian dari rencana besar ini. Seorang pemegang saham, Nyonya Rita, yang dikenal sangat teliti dan sulit diyakinkan, berdiri. Amara, saya percaya pada Anda. Anda adalah pemimpin yang sejati. Anda tidak hanya tangguh, tetapi juga jujur. Nyonya Rita lalu menoleh ke arah para pemegang saham lainnya. Saya percaya, Maison Amara di tangan Amara akan jauh lebih baik. Kita harus memberikan dukungan penuh padanya. Para pemegang saham lainnya mengangguk. Mereka semua berdiri, memberikan tepuk tangan yang meriah kepada Amara. Suara tepuk tangan itu bagai hujan yang membasahi hati Amara yang kering. Ia tidak hanya mendapatkan kembali perusahaannya, tetapi juga mendapatkan kembali kepercayaan dari orang-orang yang ia cintai. Setelah rapat selesai, Amara, Pak Hendra, dan Dr. Fikri duduk di sebuah ruang pribadi. Terima kasih, Pak Hendra. Terima kasih, Dok, kata Amara, suaranya penuh rasa syukur. Kalian adalah pahlawanku. Jangan katakan itu, Bu Amara, jawab Pak Hendra. Anda adalah pahlawan yang sebenarnya. Anda yang merancang semua ini. Kami hanya membantu. Ya, dan Anda juga harus berterima kasih pada diri sendiri, tambah Dr. Fikri. Anda yang berjuang. Anda yang tidak menyerah. Anda yang membuat diri Anda kuat. Amara tersenyum. Ia menatap dirinya di cermin. Wajahnya masih pucat, namun matanya memancarkan tekad yang membara. Ia tahu, ia akan pulih. Ia akan kembali menjadi Amara yang dulu. Seorang wanita yang kuat, seorang pemimpin yang jujur, dan seorang ratu yang tidak bisa dikalahkan. Lalu, apa rencana Anda selanjutnya, Bu Amara? Tanya Pak Hendra. Rencana saya. Amara tersenyum sinis. Saya akan membersihkan Maison Amara. Saya akan memastikan tidak ada lagi pengkhianat di sini. Saya akan mencari investor baru, investor yang memiliki visi dan etika yang sama dengan saya. Amara lalu mengambil ponselnya. Dan saya akan menelepon polisi, katanya. Saya akan melaporkan Bima atas penggelapan dana dan pemalsuan dokumen. Saya akan pastikan, ia tidak hanya kehilangan segalanya, tetapi juga kehilangan kebebasannya. Pak Hendra mengangguk. Itu adalah langkah yang tepat, Bu Amara. Bima harus membayar atas perbuatannya. Amara menatap keluar jendela. Ia melihat gedung-gedung tinggi, mobil-mobil yang berlalu lalang. Ia tahu, ia baru saja memenangkan pertempuran. Tapi, perang belum berakhir. Ia harus membangun kembali perusahaannya. Ia harus membangun kembali kepercayaannya. Dan ia akan melakukannya. Ia akan bangkit, lebih kuat dari sebelumnya. Dan ia akan membuktikan bahwa seorang wanita yang kuat tidak akan pernah bisa dikalahkan. Pintu ruang rapat yang megah itu menutup di belakang Bima, seolah mengunci semua kehormatan dan harga dirinya di luar. Suara, gerbak, yang memilukan itu, bagi Amara, adalah melodi kemenangan. Ia berdiri di atas panggung, dengan mikrofon di tangan, menatap semua pasang mata yang kini tertuju padanya. Raut wajah mereka bukan lagi dipenuhi keraguan, melainkan kekaguman. Saya tahu, apa yang baru saja terjadi mungkin mengejutkan kalian semua, ujar Amara, suaranya tenang dan mantap. Saya juga tidak pernah menyangka, bahwa orang yang saya percaya, yang saya izinkan masuk ke dalam hidup dan hati saya, akan melakukan pengkhianatan sebesar ini. Seorang pemegang saham senior, Tuan Lukman, berdiri. Wajahnya yang keriput kini memancarkan penyesalan. Amara, kami tidak tahu harus berkata apa. Kami menyesal telah ragu pada Anda. Kami hampir membuat kesalahan yang fatal. Amara tersenyum tipis. Tuan Lukman,
Anda dan yang lainnya tidak salah. Bima sangat pandai dalam memanipulasi. Ia membuat kalian percaya bahwa saya tidak berdaya. Ia membuat kalian percaya bahwa Maison Amara membutuhkan penyelamat. Amara menatap sekeliling ruangan, matanya memancarkan tekad. Tapi, Maison Amara tidak butuh penyelamat. Saya tidak butuh penyelamat. Saya akan bangkit, lebih kuat dari sebelumnya. Amara mengisyaratkan Pak Hendra untuk mengundang Dr. Fikri masuk. Dokter Parubaya itu masuk, mengenakan jas lab putihnya, dan berdiri di samping Amara. Para jurnalis, yang tadinya terdiam, kini mulai mengarahkan kamera mereka. Tuan Bima mengatakan bahwa Amara menderita kanker stadium akhir dan tidak bisa pulih. Apakah itu benar, Dok? Tanya salah satu jurnalis. Dr. Fikri menggelengkan kepala. Tidak benar. Amara memang didiagnosis kanker stadium awal. Namun dengan pengobatan yang tepat dan semangatnya yang luar biasa, ia sudah berada di jalur pemulihan total. Kesehatannya jauh lebih baik dari yang Tuan Bima katakan. Ruangan itu dipenuhi desah lega. Para pemegang saham saling berbisik, mengangguk-angguk. Mereka kini melihat Amara bukan hanya sebagai pendiri perusahaan, tetapi sebagai simbol kekuatan dan ketangguhan yang sejati. Mereka melihat seorang wanita yang tidak hanya berjuang melawan penyakit, tetapi juga melawan pengkhianatan. Amara kembali menatap Tuan Suryo dan Nyonya Laras yang masih duduk terpaku di kursi mereka. Wajah mereka pucat pasi, bagai mayat hidup. Untuk Tuan Suryo dan Nyonya Laras, kata Amara, suaranya dingin dan menusuk. Saya akan menuntut kalian. Kalian tidak hanya berkhianat pada saya, tetapi juga pada perusahaan ini. Memalsukan dokumen dan menerima suap adalah kejahatan. Saya harap kalian sudah siap dengan konsekuensinya. Nyonya Laras, wanita yang biasanya berani dan angkuh, kini menundukkan kepala. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia tahu, permainan sudah berakhir. Bima, yang merasa terpojok, akhirnya berteriak. Ia tidak bisa lagi menahan amarah dan rasa malunya. Amara, kau sudah gila. Kau mempermalukan aku di depan semua orang. Amara tertawa. Mempermalukanmu? Aku hanya menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Bima, kau yang sudah mempermalukan dirimu sendiri. Para jurnalis mulai mengajukan pertanyaan. Bagaimana Anda bisa tahu semua ini, Bu Amara? Apakah ada orang dalam yang membantu Anda? Amara tersenyum, senyum yang kali ini tulus. Saya hanya mengandalkan naluri saya sebagai seorang wanita. Dan saya punya tim yang loyal, jawab Amara, matanya menatap Sarah yang berdiri di belakangnya. Seorang wanita yang sakit tidak bisa melakukan apapun tanpa bantuan orang yang loyal. Sarah, yang tadinya hanya menjadi saksi bisu, kini tersenyum bangga. Ia merasa terhormat bisa menjadi bagian dari rencana besar ini. Seorang pemegang saham, Nyonya Rita, yang dikenal sangat teliti dan sulit diyakinkan, berdiri. Amara, saya percaya pada Anda. Anda adalah pemimpin yang sejati. Anda tidak hanya tangguh, tetapi juga jujur. Nyonya Rita lalu menoleh ke arah para pemegang saham lainnya. Saya percaya, Maison Amara di tangan Amara akan jauh lebih baik. Kita harus memberikan dukungan penuh padanya. Para pemegang saham lainnya mengangguk. Mereka semua berdiri, memberikan tepuk tangan yang meriah kepada Amara. Suara tepuk tangan itu bagai hujan yang membasahi hati Amara yang kering. Ia tidak hanya mendapatkan kembali perusahaannya, tetapi juga mendapatkan kembali kepercayaan dari orang-orang yang ia cintai. Setelah rapat selesai, Amara, Pak Hendra, dan Dr. Fikri duduk di sebuah ruang pribadi. Terima kasih, Pak Hendra. Terima kasih, Dok, kata Amara, suaranya penuh rasa syukur. Kalian adalah pahlawanku. Jangan katakan itu, Bu Amara, jawab Pak Hendra. Anda adalah pahlawan yang sebenarnya. Anda yang merancang semua ini. Kami hanya membantu. Ya, dan Anda juga harus berterima kasih pada diri sendiri, tambah Dr. Fikri. Anda yang berjuang. Anda yang tidak menyerah. Anda yang membuat diri Anda kuat. Amara tersenyum. Ia menatap dirinya di cermin. Wajahnya masih pucat, namun matanya memancarkan tekad yang membara. Ia tahu, ia akan pulih. Ia akan kembali menjadi Amara yang dulu. Seorang wanita yang kuat, seorang pemimpin yang jujur, dan seorang ratu yang tidak bisa dikalahkan. Lalu, apa rencana Anda selanjutnya, Bu Amara? Tanya Pak Hendra. Rencana saya. Amara tersenyum sinis. Saya akan membersihkan Maison Amara. Saya akan memastikan tidak ada lagi pengkhianat di sini. Saya akan mencari investor baru, investor yang memiliki visi dan etika yang sama dengan saya. Amara lalu mengambil ponselnya. Dan saya akan menelepon polisi, katanya. Saya akan melaporkan Bima atas penggelapan dana dan pemalsuan dokumen. Saya akan pastikan ia tidak hanya kehilangan segalanya, tetapi juga kehilangan kebebasannya. Pak Hendra mengangguk. Itu adalah langkah yang tepat, Bu Amara. Bima harus membayar atas perbuatannya. Amara menatap keluar jendela. Ia melihat gedung-gedung tinggi, mobil-mobil yang berlalu lalang. Ia tahu, ia baru saja memenangkan pertempuran. Tapi, perang belum berakhir. Ia harus membangun kembali perusahaannya. Ia harus membangun kembali kepercayaannya. Dan ia akan melakukannya. Ia akan bangkit, lebih kuat dari sebelumnya.